Oke, selamat datang saya ucapkan kepada semuanya dan selamat bergabung di webinar The Art of Studying Abroad, Getting Scholarship and Study Culture Perspective, di mana kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, ada Kak Arif yang sedang belajar di Jerman dan juga Kak Heka yang sedang belajar di Swedia. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat bangga sekali dengan mereka dan sangat bersyukur bisa memperkenalkan kedua speaker ini kepada teman-teman semuanya. Oke, nah sebelum kita mulai, saya juga ingin memperkenalkan apa sih Yes I Can Learning Center. Nah mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab ini ya, dari 1 sampai 10, kira-kira teman-teman sudah seberapa siap sih untuk belajar atau ingin menempuh studinya ke luar negeri. Nah ini silakan dijawab dalam hati. Mungkin dari 1, belum siap, atau 10, sangat siap. Aku udah menggebu-gebu nih semangatnya, aku pengen belajar nih, sekarang mau belajar dari Kak Arif dan Kak Heka, mudah-mudahan bisa lolos beasiswa. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, nah Yes I Can Learning Center merupakan suatu lembaga yang memberikan pembekalan untuk studi, mempersiapkan studi ke luar negeri. Kita memberikan preparation IELTS dan juga writing preparation dan juga membantu teman-teman untuk melengkapi berkas dan juga memberikan counseling untuk teman-teman yang ingin berangkat ke luar negeri, seperti itu. Nah, di sini beberapa alumni kita sudah ada yang di UK, sudah ada di Germany, sudah ada di Sweden, Australia, bahkan di Jepang. Oke, nah luar biasa sekali. Nah, jika teman-teman ingin bergabung, silakan teman-teman kontak di Yes I Can Learning Center melalui Instagram maupun melalui WhatsApp. Oke. Nah, sudah lama ya teman-teman menunggu, sekarang saya akan memperkenalkan teman-teman kepada speaker yang pertama. Beliau adalah Muhammad Zainal Arifin, saat ini sedang menempuh pendidikan S2-nya dan menggunakan beasiswa DAAD yang diberikan oleh pemerintah Jerman. Nah, beliau sedang menempuh studinya di University of Passau di Jermani, dan beliau mengambil Master in Government Public Policy, dan beliau juga sempat menamatkan studi S1-nya di jurusan sosiologi di Udayana University ya. Nah, selain itu luar biasa sekali Kak Arif ini merupakan founder dan director dari Sanglah Institute, di mana Sanglah Institute juga merupakan lembaga yang bekerja sama dengan Yes I Can Learning Center pada acara sore hari ini. Luar biasa sekali prestasi yang dimiliki oleh Kak Arifin, mudah-mudahan saja sharing kali ini bisa memberikan manfaat pada kalian. Saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Arif untuk memaparkan materinya. Kak Arif, boleh ya dibantu share screen-nya? Oke. Saya share ya. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semuanya yang sudah hadir pada acara sharing session hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dwika dan teman-teman Yes I Can Learning Center yang telah mengundang saya. Dan ini ibarat kita bersilaturahmi kembali, terutama dengan Dwika, karena memang saya dulu belajar IELTS di Dwika dan syukur saya mendapatkan nilai yang saya inginkan dan sesuai dengan persyaratan beasiswa waktu itu. Dan juga di sini adalah kesempatan saya untuk dalam satu forum dengan Heka, kolega saya waktu mengajar di Bali, dan juga sebagai salah satu sahabat mencari beasiswa, dan kita memang saling mendorong, ibarat saling mendorong, bukan saling membantu lagi, saling mendorong untuk saling maju dan saling menguatkan diri sampai kita mendapatkan beasiswa dan sampai kita berada di titik ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Jadi untuk hari ini teman-teman saya akan sharing, tetapi saya tidak ingin membicarakan hal-hal detail seperti syarat utama, terus kemudian apa yang menjadi hal yang akan kita dapatkan waktu mendapatkan beasiswa, itu bisa sahabat cari di website DAAD seperti itu. Tapi saya juga akan menekankan kembali persyaratan apa yang penting, dan kemudian bagaimana studi culture di Jerman, terus kemudian universitas di Jerman itu ada seperti apa macamnya, terus kemudian bagaimana kemudian kita apply beasiswa. Saya akan membicarakan itu tapi secara umum. Tapi saya mengusahakan bahwa acara hari ini adalah suatu momen di mana teman-teman
ibarat kalau kita itu berikhtiar atau apa ya, menanamkan keberanian dan keyakinan bahwa saya harus mendapatkan beasiswa ini, seperti itu. Karena itu adalah salah satu kunci kita untuk mendapatkan beasiswa. Jadi untuk oke. Nah, untuk yang pertama, materi yang akan saya sampaikan adalah Higher Education Orientation in Germany. Jadi model-model universities yang seperti apa di Jerman, dan di sini tentunya setiap kampus itu berbeda satu sama lain, jadi teman-teman bisa mengerti, oh aku kuliah dulu S1 ekonomi, oh aku dulu kuliah di seni, oh, aku dulu di sosiologi, oh aku dulu di sastra Jerman. Nah, itu nanti kalian bisa mengetahui di mana kemudian teman-teman akan apply beasiswanya. Apply kampusnya terlebih dahulu. Biar nanti teman-teman ketika kuliah tidak mengalami suatu hal yang, aduh aku nggak cocok dengan kampus ini, seperti itu. Terus tadi culture, ini bisa teman-teman dapatkan, tetapi ini adalah yang saya sampaikan adalah hal yang benar-benar saya rasakan yang berbeda dari kampus di Indo, terutama waktu itu saya kuliah di Udayana. Jadi saya merasakan ini pengalaman saya sekarang, saya semester berapa sih? Semester 3 sekarang, dan saya ingin bercerita bagaimana kemudian ya secara umum kuliahnya di Jerman seperti apa. Terus kemudian kita akan membahas mengenai beasiswa DAAD, apa yang harus kita ketahui, dan yang terakhir adalah apa yang harus kita siapkan untuk beasiswa ini. Jadi saya merangkumnya nanti dalam 4 topik ini. Jadi yang pertama, jadi teman-teman, untuk higher education in Germany, jadi teman-teman itu harus bisa membedakan, karena di Jerman itu mungkin ini juga sama dengan beberapa kampus di negara lain. Jadi yang total di Jerman itu ada 397 universitas yang terbagi dari 3, ada 4, tetapi 4 ini yang terakhir ini tidak memiliki ciri tersendiri seperti itu. Jadi yang pertama itu universitas, jadi ini universitas secara umum. Jadi kalau kok teman-teman seperti saya mencari di universitas umum karena memang saya fokusnya itu di akademik dan juga research, seperti itu. Jadi di sini teman-teman akan, yang pertama yaitu universitas ini, teman-teman akan mencari keilmuan jadi yang secara umum. Jadi teman-teman seperti lulusan ilmu sosial itu lebih cocok itu untuk belajar di universitas secara umum, seperti itu. Karena apa? Karena memang fokusnya adalah akademik disiplin, berupaya untuk menguatkan teori-teori dalam pembelajaran kita, terutama dalam jurusan kita, dan juga research oriented. Jadi kemudian di Jerman ini memang polanya itu industri oriented ya, meskipun memang kita belajar di universitas yang biasa, yang umum, kita tetap research ini menjadi acuan utama untuk kita belajar. Jadi memang untuk teman-teman yang memang sekarang lagi menyiapkan beasiswa dan sedang dalam proses menamatkan S1-nya, bisa menguatkan 2 poin ini apabila kalian ingin melamar di universitas yang umum, seperti itu. Teori dan juga pengalaman research, bagaimana kalian mengaplikasikan metode penelitian, cara penulisan, dan lain-lain, itu memang di sini memang harus kalian kuatkan, seperti itu. Terus yang kedua yaitu applied science. Ini kalau memang di Jerman itu biasanya seperti TU, Technische Universität, atau biasa juga mereka sebut ya applied science, seperti itu kalau bahasa Inggrisnya. Jadi di sini untuk teman-teman yang dulu lulusan teknik, lulusan ekonomi, pembangunan, yang terus kemudian kalian kerja di social work, ini memang cocoknya di applied science. Kalau dulu misal teman-teman tahu Pak Habibie kuliahnya itu di RTWH Aachen. Jadi dia di situ belajar teknik penerbangan karena memang di sana pusatnya untuk applied science, seperti itu. Jadi teman-teman yang memang fokusnya adalah teknik dan terapan atau ilmu terapan, cocoknya memang kuliah di University of Applied Science. Kalau memang contohnya seperti education, ada di TU Dresden. Jadi di sana itu memang teman-teman yang ingin mengaplikasikan secara keilmuan itu dalam proses pembelajaran kalian. Meskipun nanti kalian sudah selesai, lulus pun kalian juga akan dijembatani, seperti itu. Dan di sini, untuk teman-teman yang ingin mendaftar di Applied Science, di University of Applied Science, kalian akan belajar mengenai application oriented yang fokus pada profesional karir kalian. Jadi secara karakter kalian akan menguatkan proses-proses pembelajaran, terus kemudian kalian daftar internship, itu akan menjadi jembatan kalian untuk menguatkan karir kalian di dunia yang kalian geluti saat itu, yang saat ini. Jadi misal teman-teman yang memang fokusnya memang
industri kalian atau enterprise, kalian bisa masuk di kampus ini. Nah, terus teman-teman yang terakhir, jadi ini adalah College of Art and College of Music. Jadi misal teman-teman yang kuliahnya di ISI, terus kemudian kuliahnya di kayak sekolah media, kayak STIMIK, Primakara kalau di Bali, terus kemudian ya sekolah seni atau sekolah yang berkaitan dengan kedua topik ini, kalian bisa mengapply universitas di jurusan ini. Jadi kalau nanti misal di kampus saya itu bisa mendaftar, tetapi fokus kuliahnya itu ada masing-masing seperti itu. Jadi misal di kampus saya itu University of Passau ada kuliah musik, tetapi musiknya itu memang bukan yang berurusan dengan karir, tapi nanti ada yang jurusannya itu dengan teaching, film production seperti itu. Tapi tidak mendetail seperti universitas yang terakhir ini. Jadi kalian saat ini yang ingin mendaftar kuliah di Jerman, kalian bisa menganalisa tersendiri. Oh, sekarang aku kuliah ini. Nanti cocoknya di kampus apa. Jadi kalian bisa mengerti dengan memahami tujuan kampus kalian masing-masing. Seperti itu. Nah, terus ini, studi culture in Germany. Jadi memang secara umum memang tidak ada hal yang berbeda dari universitas di Jerman dan juga Indonesia menurut saya. Secara umum ya, tetapi ada hal-hal yang memang berbeda. Ini khususnya untuk master. Tapi untuk pengalaman saya melihat untuk teman-teman yang bachelor, itu kurang lebih sama dengan di Indonesia, tetapi yang memang ditekankan memang adanya ya ini. Ketika kalian mendaftar sudah masuk di universitas di Jerman, kalian itu memang tidak tidak bisa mengandalkan suatu informasi dari orang lain, terus kemudian mengharapkan informasi atau arahan dari kampus, itu memang kita tidak bisa mengharapkan secara penuh. Anda, meskipun Anda itu pun memang secara umum diberikan kepada kampus, yaitu melalui Buddies program, terus kemudian ada persiapan untuk orientation week, seperti itu. Jadi kita harus mengerti dan memahami bagaimana pola belajar kita, pola universitas kita dalam ujian, dan mengerti bagaimana proses mencari informasi itu yang paling penting. Karena apa? Di Jerman yang pertama ini secara akademik standarnya itu sangat strict. Mungkin ini sama dengan kampusnya di Duka dulu di UK dan juga Heka sekarang di Sweden, dan itu mungkin secara umum sama. Dan mungkin untuk tugas, ini yang pertama yaitu Hausarbeit. Jadi misal saya master, itu kebanyakan ujian saya itu tidak menjawab soal, tapi saya bikin paper antara 15 sampai 30 halaman. Jadi memang capeknya di situ. Jadi kita harus menulis academic paper sesuai dengan standar, dan kemudian ya ini dikumpulkan nilai kita berdasarkan ini, tetapi ada juga yang nanti exam yang mereka harus menjawab soal, terus kemudian mengisi suatu pertanyaan, jadi seperti itu. Dan terakhir itu presentasi juga. Presentasi ini ketika di kelas kita harus menyiapkan presentasi dan biasanya itu nilai kita di-combine. Terus kemudian secara spesifik untuk learning culture-nya, kita itu di Jerman saya merasakan hal yang paling saya suka itu ketika grade kita itu juga disandarkan dengan kegiatan atau tugas-tugas kelompok. Tetapi ini jelas mungkin teman-teman yang tidak suka kerja kelompok karena memang mungkin dari 5 orang hanya 2 atau 3 yang mengerjakan, ini juga yang bikin capek seperti itu. Mungkin ya ini hal-hal yang umum lah yang kita temuin. Tetapi di Jerman beberapa kampus, beberapa jurusan dan beberapa mata kuliah ini di tugasnya itu kita disuruh untuk melakukan tugas kelompok seperti itu. Terus kemudian untuk yang kedua, mungkin juga sama dengan di Indonesia, kita harus menyiapkan reading dan juga soal-soal yang diberikan, atau bukan soal ya, seperti hint atau apa ya, seperti kunci kata kunci yang harus kita pahamin seperti itu. Karena apa? Ketika memang kita sudah di kelas, ketika kita tidak membaca, tidak memahami term-term yang dikasih, otomatis kita akan blank dan tidak bisa aktif untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Karena beberapa dosen juga melihat keaktifan kita di kelas. Nah, ini juga yang terakhir, saya memahami ini yang menurut saya paling hal yang saya sukai ketika saya kuliah di Jerman. Karena ketika saya kuliah, saya tidak paham, ketika saya ingin mengetahui hal yang lebih jauh, saya bisa book waktu atau mencari waktu khusus dengan dosen, dengan profesor kita untuk
memahami hal-hal yang tidak kita ketahui seperti itu. Jadi kita bisa diskusi atau melakukan feedback dua arah dalam proses pembelajaran kita. Jadi meskipun itu susah dan profesornya tidak mengetahui, hal yang saya sukai di sini adalah profesor itu pasti akan bilang, saya tidak bisa menjawab itu. Jadi saya akan datang kepadamu nanti kalau saya sudah punya jawaban, seperti itu. Jadi kejujuran dalam keilmuan itu memang menurut saya hal yang paling penting yang bisa saya apply untuk saya ke depan, untuk karir saya ke depan, seperti itu. Dan saya di sini juga saya lupa menulis, dan untuk di Jerman, kalau teman-teman kuliahnya seperti saya, kita bebas untuk memilih mata kuliah yang kita inginkan sesuai jurusan kita, sesuai dengan minat pembelajaran kita, seperti itu. Jadi kita bisa bebas memilih, tidak ada minimal 30% atau 40% attendance di kelas. Di kampus saya tidak mensyaratkan seperti itu, tapi beberapa kampus mensyaratkan seperti itu. Dan kemudian untuk soal nilai, ini sangat berbeda dengan sistem di negara lain, terutama di Indonesia. Karena kalau di negara kita kan 10 itu angka tertinggi, atau 100 ya. Dan untuk IPK juga kita 4. Tapi di Jerman penilaian paling bagus itu adalah 1. Dimulai 1 sampai angka 6. Dan IPK pun sama. Angka 1 adalah nilai yang terbaik, seperti itu. Jadi ketika kemarin teman saya tanya, IPK-mu berapa? IPK-mu berapa? Ya sekian ginilah. Langsung, lah kok kecil sekali? Langsung ini lah, kan sistemnya berbeda, seperti itu. Kalau di Indo kan 3, sekian itu udah bagus, tapi kalau di Jerman 1, sekian, jadi yang tertinggi, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin menyiapkan dirinya untuk belajar di Jerman, kalian juga harus mengetahui tadi yang pertama, kampus mana, pola belajar seperti apa yang harus disiapkan, skill apa yang harus diketahui dan harus ditingkatkan. Ini adalah bekal kita untuk belajar di Jerman. Terutama untuk culture di Jerman ini, selain studi itu adalah menurut saya bahasa Jerman. Jadi kalau saya di DAAD mendapatkan 6 bulan persiapan bahasa, jadi saya lumayan cukup untuk ketika berbicara hal-hal yang umum setiap hari, percakapan sehari-hari, beli makanan atau belanja, ketemu dengan teman atau orang tua di sini, terutama karena saya tinggal di Bavaria, di state Bayern. Di sini kebanyakan orang-orang tidak berbahasa Inggris. Mereka bisa, tetapi mereka prefer untuk berbicara bahasa Jerman. Tetapi kalau kalian nanti tinggal atau kuliah di kota besar seperti Berlin, Munchen, untuk berbicara bahasa Inggris, otomatis mereka akan berbicara bahasa Inggris, seperti itu. Nah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu tentang beasiswa DAAD. Nah, beasiswa DAAD ini seperti apa sih? Nah, kalau DAAD ini ibarat ya LPDP-nya Indonesia lah. Jadi kalau kita di Indonesia LPDP, kita di sini ada DAAD, seperti itu. Mungkin juga Chevening, kalau di UK, di Fulbright, di US, seperti itu. Jadi ini organisasi yang mensupport tentang academic corporation, yang menyupport seluruh dunia, terutama di partner countries. Dan di sini DAAD itu mengcover atau memberikan funding kepada higher institution di Jerman dengan total 365 institusi, seperti itu. Jadi yang seperti saya bilang tadi, ada teknik universities, applied science, dan yang universitas secara umum, DAAD itu mensupport funding di area tersebut. Dan kemudian apa sih beasiswa yang bisa didapatkan DAAD? Sebenarnya banyak sekali, tetapi ini adalah beasiswa yang umum, yaitu S2, S3, dan juga grants seperti kalian nanti research, terus kemudian ada yang kalian ingin pertukaran pelajar, itu bisa dilakukan melalui pendaftaran beasiswa di bawah DAAD, seperti itu. Jadi DAAD ini tidak hanya membiayai S2 dan S3, tetapi kalian ingin research, student exchange, kalian bisa mendaftar di DAAD. Jadi kalian nanti bisa mencari informasi, cari aja DAAD di websitenya, cari di bagian beasiswa, kalian mengetahui funding mana yang ingin kalian tuju dan yang kalian butuhkan, seperti itu. Terus kemudian untuk beasiswanya, jadi ini beasiswa untuk yang social science ya, untuk teman-teman yang musik itu ada beasiswa tersendiri. Tetapi di sini karena memang ini beasiswa yang pernah saya apply, salah satu yang saya pernah apply, jadi saya akan menjelaskannya untuk fokus pada beasiswa ini. Jadi yang pertama untuk teman-teman, untuk beasiswa yang saya apply itu ini, Helmut Schmidt Program Master of Scholarship Public Policy and Good Governance, PPGG. Jadi di sini untuk teman-teman yang dari sosial politik, ekonomi, yang fokusnya untuk good governance, ini cocok untuk mendaftar beasiswa ini. Ya, karena memang beasiswa ini ditujukan untuk teman-teman yang fokus di political science, seperti itu, social political science. Terus kemudian
untuk pendaftarannya sendiri, beasiswanya itu Juni sampai Juli. Jadi pendaftaran beasiswa dilakukan secara langsung, apply kampus sekalian apply beasiswa, seperti itu. Jadi kita tidak melakukan pendaftaran kampus sendiri, pendaftaran beasiswa tersendiri, tapi sudah dijadikan satu. Nah, untuk PPJJ ini tersendiri itu sudah ada kampus yang ditujukan kepada ini yang masih 2021. Jadi ini adalah tujuan kampus yang diterima oleh beasiswa PPJJ ini. Jadi kalian bisa melihatnya di website. Nanti mungkin filenya ini bisa saya share ke Dwika, jadi bisa dikirimkan ke teman-teman seperti itu. Jadi untuk ini kenapa? Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa ini, nanti bisa melihat di websitenya, dan tujuan kampusnya itu sudah ditulis, listnya itu sudah disiapkan, seperti itu. Dan juga dengan e-pos tersendiri, ini juga nanti beasiswanya itu sama, ini kalian nanti akan mendaftar khususnya untuk teman-teman yang bekerja di development area, seperti itu. Mungkin seperti development studies, terus kemudian development di daerah pendidikan, ini nanti bisa mendaftar di ini. Dan juga ini itu jurusannya ada di EPOS ini, ada seperti ilmu alam, seperti renewable energy, terus kemudian economic development, itu nanti khususnya itu di EPOS. Dan kampusnya pun juga sudah ditulis atau di list sama pihak DAAD, kampus mana aja yang bisa kalian daftar. Jadi kalian di sini untuk kedua beasiswa ini memang kampusnya itu sudah ada di list dan kalian tidak bisa mendaftar di luar list yang sudah disediakan. Nah, untuk target grupnya itu seperti apa sih? Kalau PPJJ ini difokuskan untuk teman-teman yang social science, yang belajar law atau economics. Dan di sini kalian meskipun tidak mendapatkan pengalaman profesional, kalian bisa mendaftar. Tetapi tetap ada triknya bagaimana kemudian kita mendapatkan beasiswa ini. Lebih bagus kalau kalian sedang berada di middle career profesional kalian. Mungkin lulus tahun 2021, sekarang 2022 udah bekerja. Nah, ini kalian masuk middle career kan. Jadi kalian ini bisa mendaftar dan di situ ketika kalian membuat aplikasi lebih enak untuk menceritakannya di motivation letter. Terus kemudian untuk e-pos tersendiri ini mensyaratkan 2 tahun pengalaman. Jadi misal teman-teman bekerjanya lulusnya 2021, 2022 mendaftar, kalian bisa mendaftar tetapi tidak akan masuk di kriteria yang disyaratkan oleh beasiswa e-pos seperti itu. Terus kemudian syarat dari kedua beasiswa ini teman-teman harus lulus dalam jangka waktu 6 tahun di masa kelulusan. Jadi misal kalian lulus 2021, kalian bisa mendaftar beasiswa ini sampai 2027 jadinya. Sorry ya, 2027. Lebih dari itu kalian tidak bisa mendaftar. Terus kemudian kalau kalian udah pernah tinggal di Jerman selama 15 bulan sebelum masa pendaftaran berakhir, nah itu kalian juga tidak bisa mendaftar. Saya kurang tahu kenapa alasannya yang ini, tetapi secara umum beasiswa memang mensyaratkan kalau kita memang tidak harus atau tidak boleh tinggal di negara tersebut selama 15 bulan sebelumnya. Ini targeted group-nya, jadi kalian untuk yang masih fresh graduate atau middle career, PPJJ, yang sudah 2 tahun, EPOS tujuan kalian. Nah, terus untuk secara umum dokumennya ini adalah dokumen yang perlu disiapkan. Kalian bisa mencarinya di website. Ada form, terus kemudian motivation letter, CV, terus kemudian, nah ini apa namanya, ada yang diperlukan itu grading sistemnya. Grading sistemnya itu bagaimana proses penilaian di kampus waktu S1 itu perlu dicantumkan. Jadi waktu itu saya ada tetapi dalam bahasa Indonesia, jadi saya harus mentranslate-nya dalam bahasa Inggris dan ditandatanganin oleh authorized translator seperti itu. Terus kemudian transcript record juga perlu, terus kemudian sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Jerman, tetapi beberapa kampus hanya mensyaratkan bahasa Inggris seperti itu. Dan kemudian recommendation letter yang sudah ditandatangani oleh pihak kampus kita atau profesor kita atau pemberi atau bos kita seperti itu. Dan juga kita biasanya juga disyaratkan untuk mengumpulkan ijazah SMA ketika mendaftar, karena mereka perlu untuk melakukan penyetaraan untuk ijazah SMA kita. Terus kemudian ini teman-teman,
tips dan triknya bagaimana kemudian kita mendapatkan beasiswa ini. Ini adalah hal yang saya dapatkan dari pengalaman saya berkenalan dengan Dwika, berkenalan dengan teman-teman yang lain yang sudah mendapatkan beasiswa, dan juga pengalaman dengan Heka. Yang pertama memang menurut saya itu adalah positive mindset. Kalau mindset kita udah buruk, oh saya nggak cocok dengan beasiswa ini, oh ini susah mendaftarnya, otomatis ya menurut saya mending mundur aja seperti itu. Jadi secara psikologis kita harus siap apapun yang harus kita siapkan, ya apa yang di depan kita yang harus kita lalui harus kita lakukan seperti itu. Jadi kemudian complete all required dokumen semua harus kalian siapkan, jangan sampai ada miss satu dokumen dalam aplikasi kalian. Kalau sudah gagal pun mengumpulkan semua dokumen, ya otomatis kalian tidak akan masuk di list penerima beasiswa seperti itu. Terus kemudian ini untuk memilih kampus. Nah, misal kalian memilih PPJJ atau EPOS, itu kalian bisa memilih dua kampus yang berbeda. Nah, tapi kalian harus menjelaskan alasan kenapa kalian memilih kampus utama itu. Kenapa? Karena kampus pilihan pertama kalian untuk potensi kalian untuk dipilih itu yang paling utama seperti itu. Jadi ketika kalian ingin mendaftar di kampus A, ya kalian harus meletakkan di kampus itu di pilihan pertama kalian seperti itu. Jadi waktu itu saya memilih Universitas Passau di tujuan pertama saya, ya otomatis saya terpilih di Passau, dan itu saya dikasih tahu dengan pihak komite beasiswa ketika kita mengadakan meeting seperti itu. Terus juga academic performance and works. Jadi ya mungkin semua orang ada beberapa orang yang bilang IPK itu tidak penting, tetapi dalam proses mendaftar beasiswa IPK itu sangat penting, GPA itu sangat penting, karena itu kalian akan dilihat dari oh ini akademik performance-nya bagus, kalian bisa masuk ke shortlist seperti itu. Terus karena pengalaman saya di research itu juga saya masukkan ketika mendaftar, itu juga berperan penting. Saya ada jurnal, saya ada buku, menurut saya itu sangat berperan, karena itu menunjukkan keseriusan kita selama S1 menyiapkan diri kita untuk S2, itu dilihat dari situ. Jadi teman-teman yang sekarang masih kuliah, usahakan mempunyai jurnal. Tidak harus yang jurnal masuk Scopus Q1, Q2, Q3, jurnal nasional pun yang Sinta 3 pun udah oke lah, seperti itu. Kalaupun memang kalian bisa buku, silahkan, itu menjadi nilai plus kalian, seperti itu. Terus kemudian CV usahakan menggunakan, memang wajib menggunakan Europass, kalian harus detail dengan tujuan scholarship kalian. Misal contohnya, dulu ketika saya mendaftar PPGG, Public Policy and Good Governance, saya dulu pengalaman di organisasi, saya megang di bagian kebijakan publik. Terus kemudian saya mendaftar internship di Ombudsman berkaitan dengan kebijakan publik, good governance. Jadi itu adalah inline dengan tujuan saya. Meskipun waktu itu saya bekerjanya itu di bidang pendidikan, ya saya memang secara aturan memang tidak sesuai dengan jurusan ini karena saya mengajar di SMA ilmu sosial. Tetapi secara pengalaman internship, organisasi, saya masuk di pengalaman ini tadi yang inline dengan scholarship saya seperti itu. Jadi ketika kalian belum mempunyai yang jurusan, memilih pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh beasiswa, kalian tidak usah khawatir. Yang harus kalian siapkan adalah bagaimana kalian mengajukan pengalaman organisasi dan juga pengalaman kalian dalam internship seperti itu. Makanya kemudian kenapa ini penting professional engagement ini, karena ini adalah hal yang juga dijadikan tolak ukur dalam proses seleksi. Organisasi itu yang utama. Waktu itu mendaftar, saya waktu itu ikut GMNI di Denpasar, organisasi ekstra kampus, dan juga saya ikut di BEM, menjadi ketua BEM di Visip Udayana. Jadi itu saya masukkan di aplikasi saya di CV terutama, dan juga di internship juga saya masukkan di list seperti itu. Jadi yang paling penting teman-teman, jadi selain motivation letter, ini adalah hal yang perlu kalian siapkan, dan prioritas push adalah hal yang paling penting. Nah, ini yang terakhir. Ya, ini yang terakhir. Ini yang terakhir untuk motivation letter. Motivation letter ini adalah ibarat ini adalah kitab suci yang harus kita siapkan seperti itu. Karena ini merangkum apa yang menjadi persyaratan beasiswa ini dan kita menceritakan diri kita. Nah, apa sih yang menjadi poin-poin utama untuk mendaftar beasiswa di Jerman? Secara umum saya merangkumnya itu poin A, B, C, D, E ini adalah dari beberapa teman-teman saya yang sudah menerima beasiswa. Jadi kalian harus menceritakan di motivation letter kalian
apa sih pengalaman akademik dan profesional kalian. Kalian harus menceritakan secara detail, pengalaman kalian, tahunnya apa, impact-nya apa, itu paling penting. Terus kemudian alasan kalian mendaftar di universitas itu atau program beasiswa ini apa. Kalian harus menceritakannya dan itu harus sesuai dengan akademik profesional dan profesional karir kalian. Terus kemudian kenapa kamu menginginkan ini, kalian harus menganalogikan atau menrelatekan eh, mengaitkan urusan what do you really need ini dengan urusan Indonesia seperti itu, dengan kajian yang berkaitan dengan Indonesia. Misal contohnya saya dulu good governance. Saya berkaitan dengan masalah internet policy. Indonesia banyak pengguna internet tetapi belum di regulate secara komprehensif oleh pemerintah. Nah, itu kemudian menjadi hal yang menjadi poin penting kenapa saya ingin mendaftar di program ini, karena ini penting untuk negara saya, seperti itu secara umum. Terus kemudian, what will you learn gain from this program? Kalian menjelaskan apa yang kalian ingin pelajari, yang apa yang ingin kalian dapatkan, seperti itu. Jadi saya dulu saya menulis, saya ingin mendapatkan bagaimana cara melakukan suatu policy formulation, dan kemudian kaitannya kebijakan dengan pengaruhnya di masyarakat seperti apa, dan kemudian gimana kemudian yang poin terakhir, bagaimana beasiswa ini, kuliah kalian nanti itu mempengaruhi tujuan karir kalian. Kalau saya dulu mention, saya ingin menjadi seorang researchers dan juga sebagai seorang dosen. Ya, saya bilang bahwa saya ini nanti S2 menjadi foundation untuk S3 saya ke depan. Dan meskipun dalam proses pencarian S3, saya akan bilang, saya akan melakukan program ini. Jadi harus detail seperti itu. Nah, ini motivation letter yang harus kalian siapkan. Terus kemudian yang terakhir, poin yang kedua, work reference. Ini reference ini sangat penting, jadi kalian harus mencari informasi, atau meskipun kalian belum mendapatkan pekerjaan, kalian harus mencari ini poin dalam work reference kalian dari pekerjaan yang sekarang atau sebelumnya, seperti itu. Terus kemudian untuk letter of recommendation, kalian harus minta dari orang yang benar-benar tahu kalian secara akademik atau profesional. Bisa dari dosen S1 pembimbing akademik, atau dosen pembimbing akademik, atau bos kita, seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa proofreader. Ini adalah untuk konten dan juga grammar. Saya dulu selalu minta tolong dan merepotkan Dwika. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke Dwika dan juga Heka, karena dulu mereka membantu saya dalam proses pendaftaran beasiswa. Untuk konten, grammar, kita diskusi, saling berkirim email, dan ini menjadi poin penting kita. Itulah menjadi suatu alasan kenapa mencari teman, satu perjuangan mencari beasiswa itu sangat penting dalam proses mencari beasiswa. Karena terkadang kita memang capek, lelah, tetapi memang ketika ada teman, itu akan saling menguatkan kita, seperti itu. Jadi itu adalah kuncinya. Jadi teman-teman harus memiliki circle yang benar-benar saling mendukung, seperti itu. Jadi ini yang terakhir dari saya. Intinya mencari beasiswa itu bukan tentang it's not how good you are, but it's how good you want to be. Tidak penting melihat diri kalian itu masih jelek, masih belum baik, tetapi kalian harus melihat saya ingin menjadi apa, saya ingin merubah apa, dan itu yang paling penting dalam proses mencari beasiswa. Karena kalau kita tidak menguatkan diri kita, menguatkan tujuan kita, pencarian beasiswa pun percuma, dan toh pun nanti ketika kuliah pun kalian akan percuma ketika tujuan itu tidak diperjelas dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi terima kasih, itu dari saya. Mungkin kita bisa melanjutkan nanti di proses tanya jawab. Mohon maaf kalau terlalu panjang, seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dwika. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Arif atas pemaparan materinya. Ini memang kita belum masuk ke sesi tanya jawab, tapi saya penasaran banget nih Kak Arif. Gimana sih di situ proses penyesuaian dirinya Kak Arif? Kayak kan kita tahu bahwa Kak Arif sempat belajar bahasa Jerman. Tapi kan dengan waktu 6 bulan gitu kan rasanya masih belum fluent gitu loh ngomong bahasa Jerman. Ada nggak sih kendala yang dirasakan saat belajar di situ atau pertama kali di situ gitu? Oke, jadi jadi saya belajar bahasa Jerman 6 bulan online lagi, dan itu yang paling
bikin capek dan menyusahkan. Nah, ketika saya sampai di Jerman, mungkin pengalaman yang sedikit tidak mengenakan itu ketika saya tiba di bandara, terus kemudian bertemu dengan orang-orang di jalan atau naik bus dan juga naik kendaraan umum lainnya dan juga ke tempat-tempat perbelanjaan. Karena rata-rata memang orang-orang tidak berbahasa Inggris, toh pun mereka berbahasa Inggris hanya sedikit. Jadi ya otomatis entah saya mengajak teman yang bisa bahasa Jerman atau ya menggunakan Google Translate seperti itu. Jadi otomatis ya memang awal-awal susah banget lah untuk masalah bahasa penyesuaian. Jadi di situ memang triknya itu memang yaitu tadi saya mengajak kalaupun belanja kemana ajak teman yang bisa bahasa Jerman. Dan paling penting adalah apa? Kita sudah mengetahui tempat yang ingin kita tuju, kita harus searching dulu lah, ini gimana proses belanjanya, proses bayarnya seperti apa, karena kita mengalami kendala, otomatis kan kita harus berbicara dalam bahasa Jerman. Nah, di kasus itu kita nggak bisa bahasa Inggris, kan pasti bingung. Jadi itu, kuncinya itu, kalau memang sangat di awal banget, ajak teman, seperti itu. Jadi memang proses adaptasi, kalau memang diri sendiri mungkin bisa, tetapi kalau memang ada orang yang membantu, itu lebih mudah lah, menurut saya. Wah, luar biasa sekali struggle-nya ya. Mungkin kalau misalnya kita ke negara yang English speaking country gitu ya, kita masih mengandalkan bahasa Inggris. Tapi ini beliau-beliau ini yang ada di depan kita harus mengandalkan bahasa lain seperti bahasa Jerman dan juga nggak tahu nih Kak Heka gimana pengalamannya bahasa Swedia mungkin ya. Jadi saya akan sangat senang sekali jika Kak Heka bisa share pengalamannya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nih Kak Heka itu sebenarnya siapa sih? Jadi mungkin teman-teman udah mulai penasaran juga nih sama Kak Heka. Sebentar, saya akan share dulu ya screen-nya. Baik, apakah screen saya sudah terlihat jelas? Sudah ya? Ya. Nah, saya akan perkenalkan pembicara kita yang kedua adalah Heka Archana Putra. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S2-nya di Gothenburg University di Swedia. Beliau merupakan penerima beasiswa Swedish Institute Scholarship for Global Professional atau SISGP. Nah, perlu diketahui teman-teman, beasiswa DAAD dan SISGP ini merupakan beasiswa yang prestisius dan tentunya tidak mudah untuk didapatkan. Tapi teman-teman kita di sini speakernya sudah membuktikan bahwasanya ketika ada niat yang kuat dan motivasi yang tinggi, maka tentu saja ini bisa dilalui dan tentu saja siapapun bisa mendapatkannya. Nah, Kak Heka sendiri sedang menempuh pendidikan master jurusannya di International Program in Information Technology and Learning di Gothenburg University. Nah, beliau merupakan seorang founder dari kelasku.org, merupakan Director of Distance Learning Academy, dan juga pernah menjadi pengajar gitu ya. Oh, jadi dosen juga di ya di mana ini Kak Eka? Di Bali ya, di Bali. Nah, oke. Kita akan sambut Kak Eka. Saya akan persilakan Kak Eka untuk memberikan dan memaparkan materinya. Silakan. Oke, terima kasih Dwika. Saya share screen dulu ya. Silakan. Oke, sudah kelihatan ya screen saya? Sudah ya? Terima kasih Dwika dan senang sekali juga bisa bertemu Arif dan Dwika seperti reuni lagi. Kita pernah satu acara 2019 di Dharma Alaya Denpasar, waktu itu sebelum Corona. Habis kita acara langsung Corona ya. Arif berangkat dan kita nggak ketemu lagi. Tapi senang sekali bisa satu frame lagi sama Arif dan Dwika. Nah, hari ini judul seminar saya sih lebih ke study culture sih sebenarnya, tapi saya ingin memulai dengan judul Perjalanan Panjang Menuju Swedia. Bukan berarti perjalanan dari Bali ke Jakarta dan ke Swedia butuh waktu 23 jam ya di pesawat. Bukan, tapi sebenarnya dari judul ini bisa menggambarkan bagaimana perjuangan saya, Arif, yang berjuang dari 2018 ya Arif ya, sampai 2020-2021 baru dapat beasiswa. Jadi kita nggak instan nih, jadi teman-teman wah dapat ya ini dapat SSGP keren-keren ya, tapi ada proses di belakangnya. Mungkin kalau ada di sesi tanya jawab teman-teman bisa tanya nanti, tapi saya tidak akan banyak bahas perjalanan kami, mungkin lebih detail ke ke study culture dan juga beasiswa SSGP tersebut. Nah, hari ini sesuai dengan
lesson plan. Kalau di pelajaran namanya lesson plan seperti rundown. Saya akan menjelaskan sedikit introduction ya, tadi sudah dijelaskan juga sama Dwika. Dan juga yang kedua, saya akan menjelaskan kenapa sih saya memilih master ini dan kenapa sih Swedia. Mungkin teman-teman masih asing ya di telinganya. Mungkin kalau Jerman sudah sangat terkenal di Indonesia karena Habibie dan sebagainya. Mungkin kenapa sih tidak Swedia dan sebagainya. Dan kenapa saya memilih Swedia. Mungkin bisa jadi alasan teman-teman nanti kita ketika ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke Swedia, khususnya ke Nordic country. Nah, yang ketiga adalah seleksi administrasi dan scholarship-nya seperti apa. Saya akan membahas sedikit di sini karena di webnya juga nanti akan lebih jelas. Study culture di Swedia. Nah, tadi Arif juga sudah menjelaskan study culture di Jerman. Mungkin ya, tadi saya dengarkan ada yang sama dan ada yang 100% berbeda. Mungkin ini bisa jadi pengalaman teman-teman juga, dan juga sedikit nih saya menceritakan, mungkin bisa saya ceritakan dengan foto-foto singkat kehidupan saya selama di Swedia. Itu sih. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Dwika, saya tidak akan banyak jelaskan lagi. Teman-teman bisa manggil saya Heka, dan juga teman-teman juga bisa manggil saya Putra, atau dosen saya untuk pertama kali waktu join di sini manggil saya I. Saya bingung, I. Hai, how are you? What? Gitu. Karena nama saya Iwayan Heka Arjana Putra. Gitu. Jadi setiap saya webinar pasti saya ganti nama pakai Heka. Nah, saya akan mulai dengan program master saya. Nah, saya akan mulai dari pertanyaan. Ketika teman-teman tertarik dengan teknologi, teman-teman tertarik dengan digital learning, teman-teman tertarik dengan apa sih metaverse di masa depan, tentang dunia digital dan online learning yang sekarang lagi banyak masalah di Indonesia, pedagoginya seperti apa, practical learning-nya seperti apa, atau tertarik membuat startup yang lebih dari ruang guru, atau ingin tertarik belajar pedagogi dan sebagainya. Kalian teman-teman cocok nih kuliah di Master Program in Information Technology and Learning. Jadi teman-teman di sini belajar tentang bagaimana mengoperasikan pendidikan yang berbasis dengan digital, online learning, belajar tentang literasi di digital era dan sebagainya. Teman-teman juga belajar dengan pedagogi langsung, pedagogi dalam artian cara pengajaran Nordic country. Itu sih. Dan yang ketiga, kalau teman-teman tertarik tentang teori, based research and practice, teman-teman cocok di jurusan ini. Karena kebanyakan yang saya lihat kemarin waktu mau melamar ke US atau ke Australia, mereka lebih banyak ke coursework. Kalau di jurusan saya, dia langsung ada teori, research, dan praktisnya. Nah, itu kenapa saya memilih master di bidang IT and Learning. Dan alasan kedua, kenapa Swedia, ini menarik ya, karena mahasiswa Indonesia kebanyakan tujuannya kalau nggak ke UK, ke Amerika, atau ke Australia. Kenapa sih tidak mencoba ke Eropa seperti Jerman, Prancis, Finlandia, atau Swedia, atau Norwegia. Nah, kenapa sih Swedia ini? Alasan terbesar saya sebenarnya, kenapa Swedia? Karena saya ingin belajar langsung cara pendidikan dari negara yang memang terkenal kualitas pendidikannya terbaik di dunia. Ya. Kalau teman-teman tahu PISA atau ranking literasi terbaik atau cara mengajar terbaik di dunia, itu sekarang ada Singapura dan Finlandia, dan juga ada Swedia. Jadi saya ingin belajar bagaimana cara mengajar, bagaimana cara interactive learning yang bagus dari negara yang memang terkenal kualitas pendidikannya bagus di dunia. Yang kedua, kenapa Swedia negaranya inovatif ya? Karena apa-apa di sini pasti ada tentang sustainable dan sebagainya, tentang ada interaktif, ada innovation, ada banyaklah jurusannya pasti salah satunya pasti ada sustainable. Kalau saya di jurusan saya fokus kepada sustainability in education. Jadi bagaimana pendidikan itu berkesinambungan di masa depan, entah itu dengan teknologi atau dengan tanpa teknologi. Nah, yang ketiga negaranya lagom ya. Kalau teman-teman tahu ini jargonnya Swedia, lagom itu not too much, not too little. Jadi negaranya santai, tapi tidak sesantai itu. Nanti saya akan jelaskan di study culture-nya. Dan juga kenapa Swedia? Karena di sini ada RISE ya. RISE itu bukan nasi, tapi Swedish Research Institute for like research. Kalau di Indonesia namanya BRIN kalau sekarang kalau nggak salah ya. Seperti itu. Jadi di sini teman-teman
bisa langsung kolaborasi langsung selama teman-teman kuliah di Swedia, teman-teman bisa mengajukan research ke RISE namanya. Jadi saya seperti ini kemarin saya ada mata kuliah kedua tentang Digital Tools for Communication and Learning. Saya mengajukan juga beberapa proyek di RISE dengan proyek accessibility project, yaitu memfasilitasi teman-teman tunanetra dan teman-teman disleksia untuk belajar online learning secara manusiawi seperti itu. Itu sih alasan saya kenapa Swedia dan kenapa jurusan saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan nanti silakan di chat dulu, tulis di kolom komentar, nanti saya akan berusaha jawab pertanyaannya. Nah, sekarang kita lanjut ke timeline beasiswanya. Ini saya menjelaskan beasiswa tentang beasiswa SSGP ya. Nah, timeline-nya kenapa saya pisah di sini? Nah, ada 2 timeline sebenarnya, ada di admission dan juga ada di beasiswanya itu sendiri. Nah, kenapa saya pisah? Nah, yang pertama, mungkin teman-teman bisa melamar untuk tahun depan ya, karena tahun ini sudah tutup dan besok tutup untuk pendaftaran beasiswanya. Nah, jadi ada 2 seleksi beasiswa di sini. Jadi pertama teman-teman masuk ke University Admission. Kalian bisa klik linknya nanti di www.universityadmission.sa. Jadi teman-teman lamar kampus yang teman-teman ingin lamar di sini. Jadi deadline-nya itu dari tanggal 18 Oktober 2021 akan sama nanti 2022 nanti, dan juga 17 Januari 2022 atau 2023 untuk tahun depan. Nah, di sini. Jadi teman-teman nanti melengkapi dokumen. Jadi seperti SNMPTN, teman-teman bisa memilih 4 kampus di sini. Kampus pilihan pertama sampai ke-4, dan seperti saran Arif juga, jadi teman-teman kalau yakin dapat di kampus tersebut, teman-teman bisa taruh kampus yang memang teman-teman yakini dapat di pilihan pertama. Jadi karena itu berpengaruh ke seleksi beasiswa. Nah, ketika deadline kampus tanggal 17, deadline-nya tanggal memilih kampusnya tanggal 17, tapi upload dokumennya tanggal 1 Februari 2022. Setelah teman-teman selesai ini, portal beasiswa SISGP atau Swedish Institute for Global Professional akan buka dari tanggal 10 Februari sampai 28 Februari. Apa sih persyaratan ini? Nanti saya akan jelaskan apa sih yang teman-teman perlu siapkan. Nah, ini tanggal-tanggal penting. Jadi kenapa saya abu-abu di sini? Karena teman-teman nggak perlu khawatir ya. Ketika teman-teman sudah melamar kampus, berbarengan dengan melamar beasiswa, ketika teman-teman eligible di kampusnya, teman-teman akan mendapatkan notifikasi di tanggal 7 April nanti 2022 bahwa teman-teman lolos salah satu kampus di sini. Jadi teman-teman kan memilih 4. Terserah teman-teman bisa memilih 4, 2, atau 3. Jadi salah satunya ketika teman-teman lulus, teman-teman mendapatkan hak untuk melanjutkan seleksi ke beasiswa. Nah, jadi kalau teman-teman lulus kampus dan bisa langsung ke beasiswa, dan tanggal 28 April, biasanya kalau di Indonesia tuh jam 8 malam, teman-teman akan dapat pengumuman bahwa teman-teman lolos beasiswa SSGP. Jadi beasiswa ini tanpa interview ya, kalau teman-teman udah lolos kampus, otomatis teman-teman bisa dilanjutkan ke beasiswa dan teman-teman langsung dapat beasiswanya. Nah, ini untuk persyaratannya. Jadi kampus dan beasiswa itu beda ya persyaratannya. Kalau kampus ini tergantung program. Kalau di program saya tidak banyak persyaratan, mereka cuma minta motivation letter sama CV, tapi ada beberapa kampus yang minta mungkin sertifikat dan sebagainya. Kalau ada juga beberapa kampus juga tidak meminta motivation letter atau minta CV. Jadi teman-teman bisa cek nanti di universityadmission.sa. Jadi teman-teman bisa lihat kalau teman-teman jurusannya apa sih di sana, apakah masuk dalam list beasiswa SSGP. Jadi beasiswa SSGP nanti memberikan list kalau jurusan teman-teman yang ingin ada di sana, teman-teman bisa cek di University Admission apa sih persyaratan yang teman-teman perlukan untuk melamar jurusan ini. Jadi simpelnya teman-teman cukup persiapkan ijazah, transkrip S1 yang sudah ditranslate dalam bahasa Inggris, dan juga nilai bahasa Inggris yaitu IELTS. Nah, kalau di jurusan saya sendiri di pilihan pertama yang tadi, mereka tidak mensyaratkan teman-teman itu background pengajar atau guru.
Jadi diverse ya, di kelas saya ada 25 orang sekarang karena sudah drop out 2 orang. Sekarang 23 orang. Jadi mereka diverse ya, ada yang dari perawat, ada yang mungkin dari sosial, dari hukum. Jadi teman-teman kalau ada peminatan untuk belajar tentang pendidikan, khususnya di pendidikan digital, kalian bisa masuk di jurusan ini. Jadi tidak ada kriteria khusus, teman-teman harus lulusan pendidikan dan sebagainya. Nah, itu untuk persyaratan kampus. Nah, saya ingin spesifik ke syaratan beasiswa. Nah, kenapa saya bilang tanggal 10 Februari sampai tanggal 28 Februari itu portal SI dibuka ya, portal beasiswanya dibuka, jadi teman-teman bisa upload dokumen yang sudah teman-teman siapkan. Tapi motivation letter baru teman-teman tahu ketika portalnya dibuka. Kita baru tahu pertanyaannya apa. Tapi sebelum itu teman-teman bisa siapkan CV, letter of reference, jadi proof of work, proof of leadership, dan juga paspor. Harus ya, kalau teman-teman sudah punya niat untuk melamar beasiswa, teman-teman harus sudah punya paspor. Nah, jadi di sini tidak mensyaratkan IELTS nih. Kenapa? Karena kalau kalian sudah mengupload IELTS di University Admission dan kalian sudah diterima di sana, mereka tidak meminta IELTS kalau di SCSGP. Nah, itu, dan teman-teman bisa siapkan dari awal aplikasi dokumen ini. CV mereka ada template-nya sendiri, ada di si.sa, jadi teman-teman bisa klik di sana, ada template CV, motivation letter, ada proof of work, proof of leadership, dan sebagainya. Ada keterangan jelas di sana. Saya tidak akan banyak bahas satu-satu karena terlalu detail. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Kalau ada pertanyaan, nanti mungkin bisa hubungi saya di LinkedIn atau sebagainya untuk lebih jelas pengisiannya. Itu untuk beasiswanya. Nah, kalau kalian sudah selesai ini, saya balik lagi coba. Ya. Kalau kalian sudah selesai pengisiannya, yang saya bilang tadi, tanggal 7 April atau tanggal 8 lah. Mereka tidak pernah telat. Biasanya kalau mereka bilang 7 April, pengumumannya itu 9 April. Karena kan mendapatkan email nih, entah itu di University Admission, di portal kalian, atau di email kalian langsung yang kalian daftarin di University Admission. Kalian akan mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance dari kampus yang menerima kalian. Waktu itu saya 2 kali melamar SCSGP ya. Jadi tahun 2020 dan 2021 saya tetap pilihan pertama itu di IT and Learning. Jadi tahun ini saya juga dapat di IT and Learning. Saya dapat LOA itu tanggal 7 April kalau nggak salah 2021 pada saat itu. Jadi saya dapat LOA, jadi saya nggak perlu ngapa-ngapain nih. Saya dapat LOA, otomatis SI akan melanjutkan proses saya ke beasiswa tersebut. Jadi tanggal 28 April pada saat itu teman-teman akan tidak mendapatkan sih, teman-teman bisa mengecek ya, karena kalian jangan berharap tanggal 28 April SI akan email kalian ke personal email mengabarkan bahwa kalian lulus, tidak. Jadi tanggal 28 April itu ketika pengumuman beasiswa, kalian bisa akses di portal si.sa, jadi dia akan ngupload dokumen PDF. Jadi kalian bisa cek nomor aplikasi kalian dan juga jurusan kalian dan negara kalian. Pada saat itu saya nggak ngecek sih, yang ngecekin itu Arif dari Jerman jam 8 malam. Jadi saya ingat kok saya tulis di buku dan Arif nelpon saya mengabari saya, coba sebutin nomor aplikasi kamu berapa, karena ini diupload global ya, jadi orang bisa lihat semua. Di waktu ya Astungkara saya lulus dengan ini. Jadi saya sudah dinyatakan sebagai penerima SI. Nah, 3 hari setelah itu baru teman-teman dapat email dari SI untuk konfirmasi. Kita dikasih waktu 5 hari surat kontrak. Kalau teman-teman bersedia menerima beasiswa ini, teman-teman tanda tangan. Jadi jangan sampai telat tanda tangan. Jadi kalau teman-teman dikasih waktu 5 hari, cek spam. Untungnya teman saya salah satu di Indonesia yang dapat SI, dia emailnya di spam. Jadi dia H-1 baru ngirim. Jadi teman-teman regular cek kalau teman-teman sudah jadi award di SI. Jadi cek, teman-teman harus mengirimkan balik bahwa teman-teman menerima beasiswa ini. Itu. Jadi prosesnya tidak terlalu panjang, cuma prosesnya yang perlu diperhatikan adalah dokumen. Setelah kalian diterima kampus, kalian akan dilanjutkan ke proses beasiswa, dan dari proses ini tidak ada interview dan teman-teman sudah dinyatakan menjadi award di SCSGP. Yang perlu teman-teman ketahui, yang melamar beasiswa SCSGP tahun ini, yang melamar kampus itu sekitar
kampus itu tanpa beasiswa SGP ya, kemarin di total sekitar 23.000 orang ke Swedia, itu lumayan banyak ya dari seluruh dunia. Dan yang melamar 23.000 dari yang 23.000 orang itu mungkin ada dari biaya sendiri atau beasiswa negara lain atau negaranya mereka. Dan yang melamar ISGP itu tahun ini adalah 9.700. Yang diterima beasiswanya adalah 2.500 orang. Di Indonesia sendiri yang dapat beasiswanya itu 10 orang yang berangkat tahun ini. Jadi kompetitif ya. Dan saingan teman-teman bukan orang Indonesia, tapi saingan teman-teman adalah 42 negara yang ada di list SISGP. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman harus saingan dengan teman di Indonesia, tidak. Jadi saingan teman-teman adalah 42 negara tersebut. Jadi nggak usah khawatir. Itu jadi itu sedikit tentang beasiswa. Nanti kalau mau nanya tentang detail harus sudah berapa jam kerja, mungkin saya kasih slot ya buat teman-teman untuk bertanya nanti di sesi tanya jawab. Nah, itu tentang beasiswanya. Mungkin saya akan bahas sedikit ya tentang apa sih yang teman-teman bisa dapat di SSGP. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di website, tapi yang tidak dijelaskan adalah apa yang teman-teman bisa dapat ketika teman-teman sudah berada di Swedia. Yang pertama adalah ya pasti mereka akan membiayai teman-teman biaya kuliah, biaya bulanan, kalau nggak salah itu sekitar 10.000 kron, 17 juta per bulan cukup, asuransi untuk scan and country, jadi teman-teman asuransinya bisa dipakai di Swedia dan bisa dipakai di seluruh negara di Eropa. Tiket pesawat pulang balik, dan juga yang paling saya senang adalah teman-teman mempunyai akses di SI Network for Global Future, for Global Leader. Jadi teman-teman akan ada network yang akan ada acara setiap bulannya di entah itu Gothenburg atau di Swedia. Nah, yang tidak banyak dibahas sebenarnya dari webinar-webinar yang saya perhatikan untuk ke Swedia adalah ketika teman-teman sudah sampai ke Swedia, ketika teman-teman mengambil kuliah jenjang waktu 2 tahun, otomatis teman-teman akan mendapatkan person number yang di mana person number itu kayak your ID KTP, nomor KTP di sinilah. Ya, jadi ketika kalian dapat person number, kalian berhak mendapatkan fasilitas yang sama dengan warga di sini, entah itu berobat ke rumah sakit, entah itu semua fasilitas kalian dapat. Nah, ketika kalian mengajak pendamping, kalau saya akan ngajak istri ke sini, jadi istri saya bisa kuliah gratis di sini, mendapatkan semua gratis. Apa yang saya dapatkan, istri saya juga dapat. Dan juga karena dia menunggu untuk kuliah, jadi dia bisa ikut yang namanya program SFI atau Swedish for Immigrant. Jadi dapat les bahasa Swedia secara gratis selama sebelum kuliah dan sebagainya. Dan bisa kerja. Sebagai penerima Swedish Institute, saya juga bisa kerja part-time di sini, dan juga bisa ikut SFP. Saya baru ikut kelas bahasa Swedia, sudah 3 bulan, jadi setiap hari Sabtu saya ambil, jadi itu gratis, nggak perlu bayar. Itu sih yang teman-teman bisa dapatkan ketika di Swedia, dan negaranya juga asik, Lagom, dan sebagainya. Ya. Nah, itu dari yang dapat apa yang bisa teman-teman dapat. Nah, saya ingin fokus ke study culture sekarang. Mungkin agak berbeda ya dengan Jerman, tapi saya akan garis bawahi juga apa yang sama dengan Jerman, dari Swedia dan Jerman. Yang pertama adalah di Swedia itu mungkin sistemnya hampir berbeda dengan Indonesia ya. Kalau di sini lecture atau dosen mengajar di kelas, seminar itu adalah seminar saya sebagai mahasiswa, saya akan memberikan kelas untuk mahasiswa lain, teman-teman di kelas, seperti itu namanya seminar. Jadi kita ada tugas untuk summary buku, dan kita mengajarkan apa sih yang kita bisa pelajari dari buku itu ke teman-teman kita di kelas. Itu seminar. Dan juga ada workshop ini biasanya praktek ya, kayak kemarin praktek tentang digital literasi, tentang bagaimana membuat sistem dalam pendidikan, bagaimana membuat policy dokumen dan sebagainya. Nah, ketiga komponen ini nggak wajib teman-teman datang ya. Teman-teman bisa datang, bisa tidak. Jadi tidak wajib ini harus datang, dan tidak akan ada pengaruhnya ke nilai teman-teman. Itu kalau di Swedia. Tapi ya, kita kuliah di sini, jadi manfaatinlah kalau teman-teman
ngapain nggak ikut semua kelas dan sebagainya. Yang wajib di sini adalah exam. Kalau teman-teman lulus, yang wajib adalah exam. Ada yang namanya group exam atau studi kelompok. Grup kelompok kalian akan di exam di sana, entah itu PPT, field study dan sebagainya. Ada exam tentang paper. Jadi kalian biasanya membuat paper kurang lebih dari 5 sampai 10 halaman. Ada juga written exam. Written exam itu adalah yang ada online written exam, ada yang offline. Jadi yang wajib sebenarnya ini ketika teman-teman ingin lulus di Swedia. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman nggak ikut kelasnya lecture, seminar, dan workshop, teman-teman tidak akan punya bahan untuk exam ini. Jadi tidak harus ikut, tapi disyaratkan sih. Maksudnya disarankan untuk ikut. Nah, grading di sini mungkin di Jerman itu dari 1 sampai 6, kalau di Swedia, khususnya jurusan saya, tidak tahu di jurusan lain, mungkin berbeda, tapi mostly seperti ini. Gradingnya itu ada namanya fail, pass, dan pass with distinction. Fail itu ya kalian udah nggak lulus, nggak ada tawar-menawar ya, kalau mereka nggak senang ya, kalian nggak memenuhi kriteria dari exam tersebut atau paper tersebut, atau harus style papernya seperti apa, kalian tidak memenuhi syarat, ya kalian tidak lulus langsung. Kalian tidak bisa membantah, saya sudah menulisnya, tapi ya fail, seperti itu. Jadi agak strict mereka. Kalau teman-teman tidak mengikuti, kalau di academic writing, di paper, mungkin di Jerman namanya sama, pakai AP style. Ada style-style sendiri. Kalau teman-teman tidak mengikuti itu, reference-nya tidak bagus dan sebagainya, kalian otomatis fail. Tidak akan dapat nilai 1 atau sampai 3 yang bisa lulus. Kalau tidak memenuhi syarat, ya kalian tidak langsung fail. Ini yang sebenarnya mengerikan di Swedia. Yang kedua, ada namanya pass. Pass itu adalah kalian lulus, berarti memenuhi syarat. Dan pass with distinction itu adalah, kalau di sini biasanya disebut dengan VG, atau lulus dengan sempurna. Ini biasanya tidak banyak yang dapat, apalagi teman-teman Eropa dan native speaker, tapi kalau teman-teman bisa dapat ini, ya bagus. Nah, itu tentang grading system, dan sekali lagi, ketika paper ini sih jadi masalah, kenapa teman-teman di jurusan saya banyak yang nggak lolos dan sampai bisa mengulang, bikin paper lagi sampai 5-7 kali, dan akhirnya mundur, karena mereka strict dengan style, academic style, karena mungkin di pedagogan ya, di pendidikan, dan juga di sini paling tidak toleran dengan plagiarisme. Jadi teman-teman, sebelum kalian submit paper ke kampus, lebih baik cek plagiarisme, cek benar apa teman-teman sudah memberikan citation kepada yang teman-teman ambil kata-katanya dan sebagainya, dan juga jangan lupa mengisi reference. Itu sih banyakkan case di jurusan ini, dan mungkin kebanyakan di Gothenburg University. Nah, itu tentang kurikulum dan cara belajarnya di sini. Cara belajarnya memang santai, tapi santai-santainya mematikan ya. Kalian boleh ikut, boleh enggak seminar sama workshop, tapi di ujungnya kalian harus exam. Gitu. Nah, yang ke study culture-nya, mungkin ini sangat berbeda ya. Saya nggak tahu, nanti mungkin minta dari Arif juga. Di sini nggak ada hierarki ya. Jadi sempat kalau di Indonesia itu ketemu profesor harus manggil prof. Kalau aku manggil doktor apalagi Pak. Itu kalau di sini manggil profesor malah dimarah di kelas. Jadi kita nggak boleh manggil mereka profesor. Dan kebanyakan di jurusan saya di IT and Learning yang ngajar itu semua profesor, dan saya biasanya memanggil mereka tanpa gelar profesor. Kenapa? Saya karena penasaran, saya sempat tanya kenapa sih kalau di Asian country seperti saya di South Asian country, mereka secara langsung, kami orang Indonesia menghargai Anda, gelar Anda. Kalau di sini katanya mereka tidak ingin memberikan batas kepada mahasiswa antara mahasiswa dan dosen untuk berdiskusi. Jadi profesor di sini adalah teman diskusi teman-teman. Jadi saya biasanya manggil, kalau ada kemarin diajar sama Prof. Iwan itu yang kemarin meneliti tentang sistemnya Nokia, dan juga merancang sistem interaktif sistemnya Spotify. Jadi salah satu dosen saya nggak dikasih manggil mereka, dia Prof. Iwan, jadi saya panggil Iwan, dan memang interaksinya sangat aktif di sini. Dan kemarin juga pengalaman di lab IT, botol minum saya ketinggalan, saya email, saya bilang, "Hai Iwan, hai Yohan, botol minum saya ketinggalan, tolong dong simpan di kantormu." Oke, besok ambil saja. Jadi ada
tidak ada batas jadi dengan dosen. Yang kedua adalah no hierarki ya, entah itu dengan dosen dan sebagainya. Mungkin teman-teman senior di sini kita nggak perlu manggil dia Pak atau Bu dan sebagainya. Yang kedua adalah di jurusan saya itu banyak kan kuliahnya cuma 2 kali dalam seminggu. Kita kebanyakan self study ya. Self study ini adalah reading, mungkin teman-teman perlu artikel yang teman-teman baca sebelum masuk ke kelas itu wajib ya. Dan juga ada mungkin menulis beberapa paper untuk lulus di ini. Jadi penting banget jadi kalau teman-teman sembari menyiapkan kuliah kalian ke luar negeri, kalian sembari latihan academic writing, rajin-rajin membaca dalam bahasa Inggris, karena kalian nggak akan ada waktu di sini untuk belajar hal itu. Jadi waktu itu saya sebelum berangkat, sebelum dapat beasiswa, saya ikut les di Dwika kalau nggak salah. Di 2020 pas Corona, saya intensif ikut academic writing selama 3 bulan online. Jadi waktu itu private academic writing, dan itu sangat membantu saya ketika saya membuat paper di sini, mengecek plagiarisme, tidak perlu dikit-dikit lihat Google Translate, dikit-dikit bawa ke Grammarly dan sebagainya. Jadi sangat membantu. Dan yang ketiga, study culture di sini yang saya bilang tadi, lagom ya, not too much, not too little. Jadi study work-life fun balance itu sangat terasa di sini. Tapi jangan salah, ketenangan ini membuat kalian akan risih sebagai mahasiswa Asia, karena di sini kan mereka nggak peduli dengan nilai, karena di sini namanya kolaboratif, not kompetitif ya. Mungkin di Jerman mungkin sama, di sini banyak kan kolaboratif learning, tidak ada kompetitif seperti Indonesia. Nah, seperti kita orang Asia, namanya aja Asia, maunya dapat nilai E aja atau nilai A, kita merasa risih nih dengan ketenangan ini. Jadi perlu dihati-hati. Ketenangan mereka biasanya menjadi seleksi alam juga di Eropa, karena terkenal juga ya, 27 sekarang masih 24, jadi 5 orang di jurusan saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jurusan ini karena beberapa tidak lulus ujian dan beberapa paper mereka tidak diterima sampai beberapa kali mengulang. Jadi memang terasa kompetitif dan kompetitifnya kerasa, tapi diimbangi dengan kolaboratif learning sini ya. Itu yang saya rasakan selama kuliah di sini. Jadi santainya boleh, tapi tugas dan juga harus serius dalam belajar. Itu sih penting. Itu tentang study culture. Tidak banyak yang bisa banyak digali. Saya baru 7 bulan di sini, tapi sudah yang perlu diperhatikan yaitu boleh santai. Tujuan teman-teman kan ke luar negeri, apalagi ke Eropa ya, untuk belajar, bukan untuk senang-senang. Jadi belajar dulu, kalau sudah selesai tugas-tugasnya baru senang-senang. Itu sih saran saya, walaupun di Swedia sarannya lagom dan negaranya santai dan sebagainya, tapi perlu diperhatikan ada beberapa aspek yang perlu teman-teman penuhi ketika teman-teman ingin lulus di mata kuliah di salah satu jurusan teman-teman. Nah, itu tentang study culture. Kalau ada pertanyaan, silakan. Mungkin saya tidak akan banyak bahas di presentasi, karena saya ingin memberikan ruang buat teman-teman untuk diskusi nanti. Apa sih lagom itu? Apakah benar seleksi alam itu khususnya di Jerman, saya nggak tahu ya, di Jerman itu terkenal banget, Jerman apalagi Taiwan ya, ada seleksi alam dari mahasiswanya, tapi di Swedia juga ternyata ada. Mungkin nanti kita bisa diskusi di diskusi forum. Nah, yang terakhir, kehidupan saya di Swedia, tidak banyak yang bisa saya ceritakan ya, tapi yang bisa saya garis bawahi, saya ada di sini namanya Network for Global Professional yang difasilitasi oleh Swedish Institute. Jadi kalau teman-teman dapat beasiswa Swedish Institute, kalian akan tergabung dalam network, international network. Jadi ini sangat dimanfaatkan sekali, saya manfaatkan banget. Saya network ke teman-teman dari 42 negara di seluruh dunia. Kita tidak tahu di masa depan mereka akan jadi pemimpin-pemimpin hebat di negaranya, kita punya koneksi ke mereka. Jadi kita sering ada acara, kemarin juga saya ngajak mereka visit langsung ke SDGs Department, yang memang fokus kepada SDGs khususnya di pendidikan, dengan teman-teman di NFJL Gothenburg. Kemarin juga ada kita ngadain internasional food sharing. Jadi waktu itu saya membuat lawar dari Bali. Kalian juga saya mengenalkan Bali ke dunia. Jadi mereka belum banyak tahu yang Bali apa dan sebagainya. Jadi saya mengenalkan dengan ini. Banyak sih, dengan kemarin juga ada sempat diskusi tentang bagaimana
machine learning itu bisa berdampak di pendidikan. Jadi kebetulan kemarin ada salah satu mahasiswa yang belajar machine learning dan artifact intelligence yang bisa kita mungkin implementasikan ke pendidikan. Jadi hal-hal menarik banyak sih kalau teman-teman dapat Swedish Institute, teman-teman bisa tergabung di NFJL namanya. Nah, kehidupan di Swedia mungkin hampir sama ya dengan kehidupan mahasiswa lain di luar negeri. Saya tergabung di salah satu yang saya dibilang tadi saya membidangi di pendidikan teknologi di PPI Swedia. Swedia ini adalah negaranya, dan saya di kota Gothenburg sekarang. Saya juga tergabung di PPI Gothenburg. Jadi ada beberapa mahasiswa Indonesia yang kuliah di sini di Gothenburg, dan juga sering mengadakan acara. Kemarin saya ngadain acara tentang Swedish Institute Scholarship Parallel. Jadi kita ngadain seminar 1, seminar 2, sampai coaching. Jadi kemarin yang mendaftar itu sekitar 500 orang, yang mendaftar ke Swedia. Sekarang kita ada database-nya itu sekitar dari Indonesia saja yang mendaftar aplikasi karena kita bisa akses, itu sekitar kurang lebih 1.200 orang ke higher education di Swedia. Jadi prinsip orang tidak hanya harus ke US dan UK atau ke Australia. Jadi mungkin teman-teman di sini yang mendengar cek sekarang apa sih Swedia itu, gitu. Mungkin bisa jadi pilihan. Nah, the next program buat teman-teman. Jadi itu di sini juga ada sering saya masak-masak karena sering masak ya. Di Bali juga sering masak. Ini saya masak betutu bukan dari bebek ini ya. Saya beli ayam di sini murah dan juga lengkap. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nggak ada ayam, nggak ada nasi. Di sini masih ada beras dan sebagainya. Dan itu ketakutan saya sebenarnya. Ketakutan saya ke Eropa, culture shock-nya apakah ada beras nanti di Eropa atau apa. Sampai saya bawa beras pada saat itu. Dan juga karena istri ya senang lihat bebek, jadi setiap Sabtu nanti juga siang kita mau ke danau lihat bebek dan sebagainya. Karena di Gothenburg tidak semengerikan, nggak sedingin yang teman-teman perkirakan di Swedia ya. Karena Gothenburg itu kan kota, jadi tidak terlalu kayak kutub utara dan sebagainya. Kita masih ada matahari dan sebagainya. Itu, dan ya sih menarik sih. Jadi kalau tanya lagom, sekali lagi lagom, tapi berhati-hati dengan lagom tersebut bagi mahasiswa Asia. Itu sih dari saya. Sebagai penutup, ini adalah kalimat yang dikirimkan Arif ke saya pada saat gagal. Jujur saya gagal beasiswa 13 kali ya. Ke 13 kalinya baru dapat. Arif pernah bilang kalau kamu nyerah dapat beasiswa ya kita selesai temenan. Ya ini kata-kata terakhir yang dikirim sama Arif ketika sebelum saya dapat beasiswa ya, kata-katanya bagus, dan ini adalah nomor keberuntungan saya kenapa saya bisa dapat Swedia. Itu sih, saya tidak ingin banyak diskusi karena saya ingin memberikan banyak ruang ke teman-teman untuk bertanya, dan sekalian kita diskusi dua arah di sini di webinar Yes I Can Learn. Oke, itu dari saya, Dwika. Semoga bisa memberikan informasi ke teman-teman yang ingin kuliah ke Eropa, khususnya ke Swedia. Oke, terima kasih banyak Kak Heka, luar biasa sekali. Jujur nih ya, pertemuan kita di Zoom meeting ini sebenarnya memberikan kayak aura-aura positif gitu untuk mungkin kita-kita ya, teman-teman yang mungkin ada yang berjuang, ingin mendapatkan beasiswa, atau bahkan teman-teman yang mungkin sedang kuliah gitu ya, tapi mereka pengen banget nih kuliah ke luar negeri gitu. Jadi mereka sedang mungkin menempuh pendidikan S1-nya, terus terinspirasi mungkin karena melihat banyak kesempatan, dan bersyukur sekali bisa ketemu dengan Kak Heka dan Arif hari ini melalui Zoom meeting. Oke, saya mau membuka sesi wawancara kita. Sebenarnya saya pengen tahu sih dari kalian nih ya, kan kita udah temenan ya dari lama gitu kan ya. Nah, kira-kira nih Arif dan Heka, saya mau tanya Heka dulu, apa sih pengalaman yang mungkin yang menyenangkan, yang bisa dibagi kepada teman-teman? Artinya apa sih yang mereka nggak tahu gitu loh, dari mungkin sekedar kuliah, sekedar apa ya, mungkin mendapatkan beasiswa gitu, apa sih yang mungkin kalian pengen share gitu loh, apa kesan pertama kalian mungkin saat di situ, apa perasaan kalian saat di situ gitu, apakah mungkin malah menyesal gitu waktu nyampe di situ, atau malah kayak aduh ngapain sih gue malahan gini gitu kan, atau gimana, ada nggak culture shock misalnya? Eka dulu deh, silakan. Iya, terima kasih Dwika. Kalau culture shock, kebetulan sebelum saya berangkat sudah baca beberapa website ya, dan juga PPI di sini bantu kemarin dapat ada guideline dan sebagainya. Tapi masih culture shock sih di sini. Ada namanya winter blues di sini. Jadi winter blues itu adalah
mungkin winter bagi kebanyakan orang Eropa biasa-biasa aja, tapi winter di Swedia gelap banget. Jadi dari bulan Oktober sampai Januari gelap banget. Jadi bayangin ya kalian baru sampai Swedia dan gelap, dan juga kangen keluarga dan sebagainya. Itu sih culture shock-nya di sana. Culture shock-nya lebih ke apa ya, sistem pendidikan sih di sini. Bukan shock banget, tapi lebih shock ke bahagia karena di sini kampusnya menyediakan beberapa buku. Karena saya senang ke sini tujuannya memang belajar. Di sini kita bisa akses materi yang baru banget terbit, kita nggak perlu bayar jurnal dan sebagainya. Kalau kita butuh buku, kita tinggal request di library, mereka akan carikan buku yang kita mau. Itu fasilitasnya itu. Yang kedua, mungkin Dwika juga pernah merasakan fasilitas kuliah di Eropa sangat luar biasa. Saya tidak bilang di Indonesia kurang bagus, tapi di sini sangat dimanjakan sebagai mahasiswa, apalagi yang mahasiswa yang kita biasanya notabene pendidikan di Asia. Kalau yang penyesalan ada, penyesalan dalam artian bukan menyesal sih, lebih ke introspeksi sih. Kesan pertama saya ke Eropa, jalan-jalan nih, dapat pengalaman baru dan sebagainya. Tapi sampai di sini saya lebih calm, saya memang harus belajar, lebih harus tahu mau arahnya kemana, dan juga pokoknya di sosial media tidak seindah yang teman-teman lihat yang kuliah-kuliah dulu. Mungkin di belakang itu ada tangisan, entah itu paper, ujian dan sebagainya. Itu sih yang perlu dipersiapkan dulu. Itu sih bukan penyesalan sih, lebih ke introspeksi diri bahwa ekspektasi teman-teman kuliah ya kuliah gitu loh. Bentuk dulu diri teman-teman. Setelah kalian sudah selesai dengan urusan domestik kalian, entah itu senang-senang dan sebagainya, itu dipersilakan. Itu sih jadi pengalaman. Jadi lebih pintar-pintar mengatur waktu jadi saya di sini. Itu sih yang bisa saya pelajari selama ini. Wah, terima kasih Kak Heka. Iya ya, kadang kan kita lebih tergiur gitu ya melihat, wah teman-teman ada yang kuliah di luar negeri, terus mereka posting video atau foto jalan-jalan gitu ya. Mungkin dikiranya kita jalan-jalan terus, ternyata di balik itu mungkin belajarnya berapa jam gitu ya dalam sehari, atau mungkin ada fase menangis-menangisnya karena harus menulis paper yang banyak, atau mungkin kayak ada fase di mana kita harus berjuang menghubungi profesornya kah, mencari teman kah gitu ya, untuk bisa beradaptasi dan bisa survive dalam academic life gitu ya Kak Heka ya. Oke, kalau Kak Arif sendiri gimana nih? Ada nggak pengalaman yang signifikan mungkin merubah diri Kak Arif gitu selama studi di situ? Mungkin ini lebih ke proses kontemplasi diri ketika saya mendapatkan beasiswa dan saya datang ke Jerman. Tetapi juga ada poin-poin hal yang saya sangat senangi dan ada penyesalan pun sama seperti Heka. Yang pertama mungkin kalau untuk berbicara mengenai cultural shock ya. Mungkin saya tidak ada cultural shock sama sekali, tidak ada, mungkin cuma masalah harga cabai aja yang mahal karena saya suka sambal, yaitu ya harga-harga makanan kebutuhan pokok yang dari Asia itu ya cukup mahal harganya, itu mungkin dibandingkan mungkin cabai mungkin 3 sampai 4 euro sekitar sekarang mungkin 16 sekitar 70 ribuan lah. Itu mungkin cuma dapat beberapa biji kan. Jadi untuk menyesuaikan itu aja sih mungkin saya yang susah. Jadi saya harus belajar, kemudian saya harus beli cabai di mana, beli kebutuhan pokok yang murah di mana untuk makanan Asia, dan itu mungkin cultural shock. Terus yang kedua untuk pengalaman dan pelajaran apa yang saya dapatkan selama perjalanan saya di sini sampai detik ini, saya di sini semakin mengenali diri saya siapa, dan kemudian saya memahami tujuan diri saya ini kemana, dan kemudian apa yang ingin saya dapatkan untuk ke depan dalam hidup saya, karir saya ini apa. Saya saling berbicara, tapi berbicara dengan diri sendiri, seperti itu. Saya saling mengerti dengan diri saya sendiri, dan disitulah saya kemudian menemukan dan saling memantapkan siapa sih aku dan mau apa, seperti itu. Dan untuk penyesalan tersendiri ya, mungkin penyesalan, ini kemudian yang bikin saya iri sekali dengan Heka, karena kalau di DAD kan kita seharusnya itu misal kita mengajak istri, kita itu mendapatkan uang tambahan seperti itu. Jadi uang tambahan itu istri, anak pun juga dapat uang seperti itu. Saya menyesal ketika mendaftar beasiswa waktu itu saya belum nikah, jadi saya tidak bisa ngajak istri ke sini. Jadi ya
kondisi belum menikah, dan ya mungkin ya masalah penyesalan ya nggak bisa dibilang penyesalan sih, ini sebagai proses pendewasaan lah seperti itu. Dari LDR pun dengan saya, jadi saya sudah memahami oh bagaimana sih trust dan kemudian tetap membangun dan apa ya menghidupkan kehangatan dalam suatu hubungan, itulah terutama dengan pasangan dan juga keluarga seperti itu. Mungkin ya itu tadi, semakin menemukan siapa saya gitu. Itu sih Dika. Luar biasa sekali Kak Arif. Nah, ini juga untuk teman-teman ya. Jadi, mungkin kalau misalnya pengen beasiswa atau sudah cukup, sudah matang usianya, punya pasangan, oke boleh lah gitu ya, dijadwalkan atau mungkin direncanakan untuk menikah gitu ya. Atau kalau misalnya yang masih belum punya pasangan gitu, mungkin saja bisa ketemu gitu di situ ya. Siapa tahu sama-sama worthy. Oke, mungkin kalau gitu kita buka aja sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung nyalakan audionya, bisa langsung bertanya kepada speakernya. Silakan. Kita tunggu ya. Oh, ada yang tepuk tangan nih si Pai. Silakan Pai, apakah ada pertanyaan? Selamat sore, Kak. Selamat sore. Saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya nggak masuk sama pembahasannya atau gimana, cuma terlintas saja di benak saya buat nanyain gitu. Yang pertama itu ada buat Kak Arif, kalau di Jerman itu kita kan ikut beasiswa ke sana, terus sudah sampai sana tuh apakah kita harus fokus belajar, harus fokus melakukan apa yang kita yang udah jadi sasaran kita sejak awal, yaitu belajar, atau kita boleh kerja part time di sana sambil nyari pengalaman lain selain belajar gitu. Itu apakah boleh kayak gitu? Terus kalau untuk Kak Eka, menurut Kakak belajar di luar negeri dengan program pertukaran pelajar itu beda atau sama? Itu sih. Itu aja sih, Kak. Makasih. Oke, makasih banyak Pai. Mungkin yang pertama bisa disampaikan oleh Arif dulu ya. Untuk masalah fokus belajar atau enggak, mungkin kita kembali ke habit kita ya. Kalau saya dulu memang habit, saya memang dari kecil memang fokusnya itu belajar. Di sini saya saya memang di sini tuh untuk belajar. Tetapi di perjalanan saya ini kemudian saya menemukan bahwa wah saya harus bukan melupakan proses belajar ya, tetapi juga mencari jalan lain atau proyek lain untuk memperluas jaringan saya. Tapi jaringan ini adalah jaringan yang mampu menunjang karir saya ke depan seperti itu. Jadi di sini saya lebih, bukan berarti saya pilih-pilih teman ya, tetapi saya cenderung berteman dengan teman-teman yang PhD seperti itu. Kenapa? Karena memang tujuan saya itu pengen PhD, jadi saya bisa mengetahui oh proses mereka mendaftar PhD bagaimana, proses belajar seperti apa. Disitulah kemudian yang saya mendapatkan poin terpenting bahwa ya belajar saja tidak cukup, karena otomatis ketika seperti saya sekarang semester 3 saya harus berbicara mengenai oh saya habis ini lulus mau ngapain, mau apa, prosesnya bagaimana, harus saya siapin jauh-jauh seperti itu. Jadi untuk fokus belajar itu menurut saya wajib. Menurut saya seperti di sini, seperti yang dibilang Heka tadi, perpustakaan itu benar-benar surga lah bagi saya pribadi. Jadi saya di sana sampai malam, terus kemudian buku banyak, di sana baca, tidur, makan, mandi pun sebenarnya bisa, tapi saya kan nggak mungkin. Terus kemudian tempat ibadah juga disediakan, tempat makan juga ada, kopi semua disediakan, tinggal bayar dengan kartu pelajar kita yang sudah kita isi saldo seperti itu. Jadi menurut saya itu ya kembali ke habit kita seperti itu. Dan juga di beasiswa saya kita juga diwajibkan untuk memberikan report progres atau ya di IPK kita lah seperti itu. Penilaian kita semester ini berapa seperti itu karena nanti akan direview. Terus kemudian untuk masalah kerja part time, di sini kita boleh kerja part time. Dan pihak beasiswa kita yang menganjurkannya ya ini menganjurkan kan bukan berarti diharuskan seperti itu. Jadi dianjurkan untuk kerja part time yang sesuai dengan jurusan kita seperti itu. Tetapi di luar itu pun sebenarnya bisa, dan kita juga kalau kalian pengen kerja part time itu ada minimalnya untuk pelajar.
Itu di sini kita sebut sebagai mini job. Gajinya itu maksimal 450 euro per bulan seperti itu. Di atas itu kita akan kena pajak seperti itu. Jadi misal penghasilan saya dari kerja part time dan juga beasiswa itu melebihi, nah itu bisa kita harus diwajibkan bayar pajak seperti itu. Tetapi untuk kerja part time di sini ya rata-rata teman saya hampir semua kenalan saya mereka itu kerja part time seperti itu. Jadi ibarat ya kerja part time di sini itu sangat membantu keuangan karena memang di sini untuk tempat kerja pun mereka menginfokan di sini mencari part time, di sini mencari full time dan mencari ada yang tengah-tengahnya itu juga ada seperti itu. Jadi jamnya itu disesuaikan dan gajinya pun per jam itu antara 11 sampai 15 euro satu jam ya. Jadi ibarat kalau memang kalian kerja part time, jamnya itu pun bisa kita atur mau pagi, mau sore, ya itu tergantung dengan tempat kerja kita seperti itu. Ya itu sih mungkin Pak dari saya, semoga bisa membantu. Baik, makasih banyak Kak Arif. Mungkin Kak Heka dulu ya, setelah itu sudah ada yang bertanya nih di kolom komentar, nanti kita bisa jawab. Silakan Kak Heka. Iya, sebelum saya jawab, memang benar kata Arif, kalau perpustakaan di sini kayak jadi surga mahasiswa yang kuliah di Eropa ya, karena lengkap banget. Di kampus saya apalagi dapat kopi sama, kalau di sini namanya pika ya, kalau di Swedia kan terkenal pika, kopi sambil dapat roti gitu. Jadi bisa mandi, bisa tidur, dan sebagainya. Perpustakaan luas banget. Jadi apalagi Gothenburg terkenal dengan itu kota paling sustainable di dunia dan juga kota dengan angka literasi tertinggi di dunia. Jadi niat baca orang-orang sini memang tinggi dan saya senang baca juga. Jadi seperti menemukan surga, setiap berapa kilometer pasti ada perpustakaan yang memang luasnya lumayan, apalagi perpustakaan kampus itu sih. Nah, pertanyaan tentang PAI, apa bedanya master sama exchange student ya? Kebetulan saya baru ada pengalaman master nih. Yang kemarin sempat sih lamar Wisely, tapi saya tidak ambil. Wisely itu adalah Young Sweet Asian Leader Initiative yang ke Amerika, yang selama 6 bulan, apa satu tahun, saya lupa. Jadi saya tidak ambil karena tidak ada izin dari sekolah, jadi saya tidak ambil. Jadi Arif mungkin bisa jawab. Arif juga pernah pertukaran pelajar ke Jepang dan sebagainya. Nah, yang perlu saya garis bawahi secara general adalah kalau master, teman-teman selesai program selama 2 tahun, teman-teman akan mendapatkan gelar, entah itu MA, Master of Art, atau MSc kalau di Eropa, Master of Science. Atau kalau di UK namanya, kalau di Oxford atau di Cambridge namanya MPhil ya, Master of Philosophy. Nah, itu kalian akan dapat gelar ketika kalian mau pulang ke Indonesia. Tapi kalau exchange, jadi teman-teman cuma mendapatkan sertifikat bahwa teman-teman sudah pernah mengikuti pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar sendiri, kalian juga belajar di kampusnya. Tapi teman-teman tidak mendapatkan gelar setelah selesai program tersebut. Itu sih yang bisa saya bagikan. Itu perbedaannya. Jadi, kalau teman-teman memang niat untuk memang serius untuk belajar tanpa gelar, bisa ikut exchange. Tapi alangkah baiknya ketika langsung ikut program master. Karena lebih jelas teman-teman selesai program, teman-teman mendapatkan gelar dan sebagainya. Kalau teman-teman memang fokusnya gelar dan ingin lanjut kuliah lagi, entah itu S3 atau ke postgraduate dan sebagainya. Oke, terima kasih Heka. Semoga saja sudah menjawab pertanyaan dari Pak. Berikutnya ada pertanyaan dari kolom komentar nih. Nanti bisa gantian ya dijawab dari Aini. Halo Kak, selamat malam. Izin bertanya lewat chat. Adakah saran bagaimana untuk improve CV ketika sudah lulus S1? Kegiatan apa yang bisa kita ikuti untuk meningkatkan nilai CV kita dalam persiapan apply beasiswa? Terima kasih. Silakan dari Arif dulu. Untuk CV ya, sebelum kita memulai untuk update CV kita seperti apa, prosesnya seperti apa, nah menurut saya ini paling penting itu adalah mengetahui format CV kita itu harusnya mengikuti format apa. Jadi menurut saya untuk format ya sejauh ini ya, menurut saya format terbaik itu mungkin masih Europass. Jadi itu di sana lengkap mengenai pengalaman kita berorganisasi, seminar, terus kemudian pengalaman untuk mengikuti kegiatan exchange dan kemudian bahasa dan kemampuan digitalisasi dan lain-lain, itu menurut saya paling lengkap. Nah, pertama kemudian memilih format CV. Terus kedua, kalian kan pasti sudah mengetahui bidang apa yang kalian tekuni. Nah, itu yang paling penting menurut saya, yaitu mengikuti pelatihan dan organisasi.
Jadi di situ akan dilihat kalian bagaimana leadership kalian, terus kemudian engagement kalian, terus kemudian bagaimana kalian berperan di situ. Nah, itu akan dilihat. Jadi usahakan kalian mengikuti kegiatan-kegiatan atau organisasi ataupun seminar yang berkaitan dengan siapa kalian, jurusan kalian apa, dan juga program beasiswa nanti ini seperti apa sih, kayak gitu loh. Jadi ibarat seperti saya, good governance, ya kebanyakan CV saya tentang good governance, kegiatan yang saya ikuti, pelatihan yang saya ikuti, seperti itu. Heka, waktu itu banyak mengikuti teknologi pendidikan, terus kemudian mengikuti seminar, kegiatan teaching yang teknologi, berkaitan dengan hal seperti itu. Jurusannya pas dengan jurusan yang dia pilih seperti itu, dengan CV-nya. Terus kemudian yang paling penting juga apa? Yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi CV yang baik itu seperti apa sih. Nah, kemudian kan ada kata-kata apa namanya, responsible to minutes apa, lead apa, dan itu yang paling penting. Di situ kalian sudah terlihat bahwa kalian tuh ngapain dalam apa namanya CV itu. Jangan sampai menulis CV itu yang tahun 2020 sampai 2021 mengikuti Karang Taruna aja. Nah, di situ kalian juga harus menjelaskan kalian ngapain, bikin apa, dan itu harus detail seperti itu. Dan gunakan kata-kata yang direct verb, yaitu, dan juga fokusnya itu kepada verb yang aktif yang seperti lead, kemudian organize, terus kemudian manage, seperti itu. Jadi menurut saya itu sih yang penting, format, terus kemudian kalian mengetahui kegiatan apa yang harus kalian pilih, dan yang ketiga, lihat verb-nya itu. Jadi kegiatannya itu usahakan dengan kegiatan yang sesuai dengan background S1 kalian, terus kemudian dengan jurusan kuliah atau beasiswa yang ingin kalian dapatkan, seperti itu. Semua harus apa ya, ibarat terkoneksi satu sama lain. Jadi sebagai seorang reviewer juga melihat, oh si ini sesuai dengan ini, kan nggak mungkin kalian kuliah musik tapi karir kalian sebagai seorang chef, dan itu kan pasti kegiatannya pun juga berkaitan dengan politik. Wah, ini kan jomplang banget seperti itu. Jadi kalian harus mengupayakan memoderasi CV kalian itu sebaik mungkin. Itu saya, menurut saya. Semoga menjawab ini. Baik, terima kasih banyak Kak Arif. Jadi kita harus pilih formatnya, terus kemudian di format-format itu sudah ada kategori-kategorinya. Nah, itulah yang kita jadikan acuan gitu ya. Dan menurut Kak Arif, penting untuk meningkatkan skill organisasi dan juga pengetahuan kita di bidang yang kita ingin apply gitu ya. Oke, silakan Kak Heka, mungkin ada tambahan? Sebenarnya sudah banyak dibilang sama Arif sih poin-poin besarnya. Mungkin kalau transisinya dari tamat S1 menyiapkan CV untuk beasiswa itu mungkin pengalaman saya pribadi ya. Karena S1 saya mahasiswanya nggak aktif di bidang saya, karena saya lebih aktif ke bidang yang lain, bidang baku hantam ya waktu itu di karate. Jadi saya menyiapkannya setelah lulus S1. Dan yang paling parahnya, saya sekarang lamar S2 itu Information Technology and Learning. Itu kan notabene adalah pendidikan, teknologi, dan pedagogi. Sedangkan S1 saya adalah sastra Inggris, yang belajar menulis puisi dan membaca novel dan sebagainya. Yang mungkin jauh dari, mungkin bisa 90% dan sebagainya. Jadi ketika saya tamat S1, cuma satu nilai plus yang saya punya itu belajar bahasa Inggris. Jadi saya memutuskan untuk ngajar les pada saat itu di salah satu tempat les, dan juga sampai saat itu ngelamar dosen. Itu yang saya bangun CV saya di sana. Sembari saya ikut kegiatan sosial, karena saya tahu setelah lulus saya ingin melamar beasiswa, saya prioritasin nih waktu saya 2 tahun untuk membangun CV saya. Saya ikut kegiatan sosial, karena semua beasiswa ikut kegiatan sosial ya, mengharuskan kegiatan sosial. Bukan mengharuskan itu dalam artian kalian harus, tapi kalau kalian punya, itu nilai plus buat kalian ikut kegiatan sosial. Dan juga ambil role di dalam kegiatan sosial tersebut, entah itu project leader dan team leader. Yang kedua, benar seperti bilang Arif, ikuti training atau online training. Sekarang banyak banget ya online training yang memberikan sertifikat, atau ikut-ikut training on the spot yang ada kaitannya dengan jurusan yang ingin kalian lamar di S2 atau pekerjaan kalian sekarang. Itu akan membangun secara tidak sadar CV kalian. Dan kalau saya sih butuh waktu 2 tahun waktu itu menyiapkan. Jadi memang benar-benar saya siapkan sebelum saya lamar. Enggak, mungkin ada yang pengen lamar, nyoba-nyoba, tapi saya biar nggak capek, saya siapkan dulu diri saya. Saya pertamanya ingin di TESOL sebenarnya, Teaching English for Speaker of Other Language. Tapi setelah 2 tahun ini, saya lebih mengarah ke
pendidikan dan teknologi, karena saya lihat di masa depan dunia digital itu akan berkembang dan sebagainya. Itu sih. Jadi teman-teman bisa siapkan setelah lulus, jadi jangan khawatir, masih punya waktu kok. Oke, terima kasih banyak Kak Eka tambahannya. Jadi benar ya, ternyata saya juga baru tahu nih Eka baru membuilding CV-nya setelah lulus ya gitu. Dan kebetulan memang minatnya itu bisa disadari sehingga apa yang di-apply dengan minatnya itu sesuai gitu ya. Oke, nah terima kasih yang sudah bertanya dan terima kasih juga atas jawabannya. Sekarang kita ada pertanyaan berikutnya, ada dari Hiro-chan. Wah, keren nih kakak-kakak bisa dapat beasiswa di Eropa. Mau tanya nih, apakah kalau sudah lulus boleh tinggal dan bekerja di Jerman atau Swedia atau harus meninggalkan negara? Silakan. Dari Kak Heka dulu deh. Setelah ini kita masih ada yang bertanya nih dari Dinasti. Mohon bersabar dulu ya. Oke, Kak Heka dulu silakan menjawab pertanyaan Hiro-chan. Iya, terima kasih Rochan. Ya, pertanyaannya bagus ya. Tadi juga saya nggak sempat bahas juga di presentasi saya. Kebetulan beasiswa SSGP tidak mewajibkan kita harus balik ke Indonesia. Mungkin sama dengan DAD, mungkin Arif nanti bisa menambahkan. Jadi nggak harus balik ke Indonesia. Jadi itu privilege mungkin ya. Tapi itu bukan jadi alasan kalian tidak memilih beasiswa yang lain yang mengharuskan balik ke Indonesia. Semua beasiswa bagus. Jadi tergantung kalian. Mau tinggal di luar negeri atau balik. Itu persepsi kalian sendiri sih. Teman-teman saya juga SSGP banyak yang balik, tapi saya belum memutuskan sih. Saya tidak berani bilang, tapi tidak diharuskan untuk balik ke Indonesia. Jadi teman-teman ketika lulus bisa lanjut kerja di Swedia, namanya dapat work permit atau melanjutkan PhD atau S3. Jadi nggak harus balik sih. Jadi S3 pun di Swedia itu lebih ke pegawai ya. Jadi teman-teman melamar S3 di sini seperti melamar kerja. Jadi akan dapat gaji per bulan dan nggak perlu bayar. Jadi teman-teman akan digaji S3 di sini sekitar 35.000 kron ya, sekitar 50 juta dan sebagainya. Ya cukup lah untuk membawa istri dan sebagainya. Anak. Dan lagi istri dan anak dapat tanggungan yang sama. Jadi gaji kalian bisa kalian tabung untuk investasi dan sebagainya. Itu sih jadi menarik. Dan kerja di sini ada angka minimal. Kalau di Indonesia kan UMR ya. Di sini UMR-nya itu sekitar 30.000 atau 27.000. Ya masih cukup lah untuk menabung. Jadi kalian bisa lanjut. Kalau senang masih kuliah ya lanjut kuliah. Kalau kerja ya lanjut kerja. Gitu. Jadi nggak ada harus balik ke Indonesia. Yang penting isu ini masih ada kalian berdampak secara global. Berdampak dalam artian nggak harus berdampak ke Indonesia saja, tapi secara global. Tinggal di Swedia pun kalian berdampak dengan membayar pajak di sini. Itu prinsip mereka. Tidak harus balik sih. Wah, terima kasih Kak Heka, keren banget nih. Apalagi dapat kesempatan untuk extend di situ ya. Siapa tahu kan masih muda, masih semangatnya menggebu-gebu, pengen explore lagi pendidikan, pengalaman kerja ya. Dan itu terbuka sekali ya dengan beasiswa DAD dan juga SISIP. Benar ya beasiswanya? Benar ya? Oke, benar. Oke. Iya, benar. Ya, benar. Panjang banget soalnya. Silakan Arif, ada tambahan mungkin. Mungkin hampir sama dengan Heka. Jadi kalau juga di AHD kita juga dianjurkan untuk berkontribusi ya. Tetapi kontribusinya itu ke home institution atau ke negara berkembang lainnya seperti itu. Jadi memang kita disiapkan untuk menjadi global leader di negara masing-masing atau ya namanya global. Jadi kita nggak harus base di satu negara khusus. Jadi seperti itu. Jadi dimanapun kita berkontribusi ya otomatis kalau memang kontribusi kita itu berkaitan dengan development related daerah-daerah atau negara-negara di Global South atau di negara-negara berkembang, itu memang dianjurkan seperti itu. Walaupun kalau memang kita bekerja di Jerman, itu pun kita juga diperbolehkan. Sama seperti Heka tadi, lanjut PhD pun juga boleh seperti itu. Jadi memang pilihan untuk memang tinggal atau lanjut atau balik itu memang ya kembali ke pribadi masing-masing. Kalaupun memang kalian pengen stay, otomatis seperti saya harus memantapkan bahasa Jerman saya, karena ketika saya di Jerman, oke, kerja pun bahasa Inggris, tapi kan dalam proses sehari-hari, bekerja pun dengan teman, dengan kawan sejawat pun juga harus tetap menggunakan bahasa Jerman. Ataupun kemudian saya ingin melanjutkan PhD, ya dari sekarang saya harus menyiapkan bagaimana saya penelitian, terus kemudian mencari info-info beasiswa, seperti itu. Jadi mungkin ini sedikit cerita, waktu itu saya memutuskan beasiswa di AD, waktu itu ketika saya sudah mendapatkan informasi beasiswa di AD, saya mendapat informasi saya juga diterima LPDP. Tetapi kemudian kan saya bingung, pilih yang mana? Ini dua-duanya juga bagus, duitnya juga banyak, ininya juga bagus, ini ya otomatis ya oke lah kita berbicara uang, saya nggak berbohong ya.
Karena juga di situ saya juga melihat peluang, saya nggak cuma cari ilmu, saya mencari kehidupan. Di situ poinnya. Jadi kemudian saya memutuskan untuk ya udah ke Jerman 2 tahun, di UK nanti kuliah saya 1 tahun, saya tinggal di London. Aduh, Dika cerita gimana Dika di mana di UK ya? Aduh, uang inilah apa semua, dan kemudian mahalnya saya hitung dengan Jerman. Waduh, ini saya juga butuh bekal nikah. Jadi itu kan kemudian saya berpikir ya udah saya Jerman, dan kemudian untuk saya pun kemudian nanti menentukan setelah lulus lanjut ataupun memang pulang itu tidak diatur secara spesifik seperti LPDP. Kemudian itulah saya memutuskan untuk mencari DAAD seperti itu. Jadi harus baca benar-benar beasiswa ini untuk apa, diharuskan pulang atau enggak, dan kemudian ingin pulang atau tidak. Kalaupun yang diperbolehkan untuk stay, otomatis kalian juga harus menyiapkan diri kalian mau jadi apa, seperti itu. Oke, Itu sih. makasih banyak Arif ya. Luar biasa sekali. Mungkin bisa memberikan perspektif kepada teman-teman ya. Oke, berikutnya pertanyaan terakhir nih dari Dinasti nih, takut mengganggu aktivitas Kak Arif dan Kak Heka ya. Di situ kayaknya udah siang, mungkin belum makan gitu ya. Oke, silakan Kak Dinasti untuk bertanya, bisa melalui chat atau bisa langsung menyalakan audionya. Halo Kak, Oh iya, silakan. Halo. izin bertanya. Sebelumnya mau perkenalan diri, nama saya Dinasti. Untuk pertanyaannya kan dari Jerman sama Swedia kan, saya tadi sempat baca yang Swedia itu bahasa lokalnya menggunakan bahasa Swedia ya Kak ya. Nah itu mungkin dari Kak, kan Jerman juga menggunakan bahasa lokal kalau untuk bahasa biasa sehari-harinya. Nah, itu mungkin dari kakak-kakaknya belajarnya itu gimana, kan tadi cuman 4 bulan waktu lesnya dari beasiswa ya. Ya itu mungkin ada kayak, apalagi kalau ngobrol-ngobrol terus mau belanja-belanja itu kan susah kan, apalagi bahasa Jerman sama Swedia itu juga lumayan susah. Terus ada pertanyaan lain nggak? Kalau misalnya beasiswa S2 kan umumnya 2 tahun ya Kak. Kalau misalnya waktu studinya lewat 2 tahun itu gimana ya Kak? Mungkin ada biaya sendiri atau kelanjutannya itu bakal gimana? Gitu sih. Sama tuntutan kalau misalnya udah diterima beasiswa tuh mungkin ada kayak kegiatan sosial yang harus diikuti kayak yang dikatain sama Kak Eka tadi, atau ya wis yang penting kita udah dapat beasiswa gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Kak Heka dulu jawab, nanti mungkin dari Arif ya. Terima kasih pertanyaannya, Dinasti ya. Bagus sih poinnya juga menjawab pertanyaannya Hiro-chan juga ya. Bahasa di Swedia bahasa apa? Sebelum saya berangkat ke Swedia, saya kepo nih Swedia pakai bahasa apa. Ternyata di web dibilang bahwa Swedia itu negara kedua pengguna bahasa Inggris terbaik di dunia. Bukan native speaker. Yang pertama kan Belanda, yang kedua Swedia. Orang-orangnya pasti banyak bahasa Swedia. Shocknya sampai di sini, semua orang-orang bahasa Swedia, dan memang mereka mau bahasa Inggris, tapi mereka namanya aja kita berada negara orang, untuk menghargai culture mereka, kita harus belajar bahasa mereka juga. Jadi mereka akan di store belanja, mereka akan pakai bahasa Swedia. Ketika kita pakai bahasa Inggris, ya dijawab pakai bahasa Inggris. Tapi langkah baiknya harus bisa bahasa Swedia. Nilai plus sebenarnya kalau teman-teman bisa bahasa Swedia di sini bisa kerja part time. Karena mostly mereka mensyaratkan at least kalian punya basic bahasa Swedia. Yang kedua, kalian akan tahu bagaimana Swedish culture in particular kalau kalian bisa bahasa Swedia, karena kan lebih gampang bergaul. Itu nilai plusnya. Dan saya masih belajar bahasa Swedia sekarang. Nah, kalau Arif kan persiapkan bahasa Swedianya 6 bulan sebelum kuliah. Kalau saya, setelah saya sampai di Swedia, saya mendaftar namanya SFV, Swedish for Immigrant. Saya kan orang imigran ya, imigran dari Bali. Saya melamar, jadi itu waktu tunggunya 2 bulan. Dan saya sekarang ikut les bahasa Swedia. Jadi teman-teman bisa ikut les bahasa Swedia sampai puas gitu, sampai 2 tahun lulus. Jadi saya sekarang udah 3 bulan ya bisa bahasa Swedia dikit-dikit. Ini saya persiapkan memang serius untuk melamar kerja nanti di summer holiday. Jadi teman-teman yang lain ya di sini yang tidak ngajak keluarga, mereka planning udah nih summer saya mau travel to the Europe gitu. Kalau saya planningnya adalah kerja part time untuk nyari uang, kan lumayan ya dapat nabung. Jadi harus bisa bahasa Swedia kalau teman-teman ingin kerja dan berkomunikasi. Saya juga dikit-dikit sini komunikasi pakai bahasa Swedia. Tapi mostly orang-orang sini speaking English-nya bagus.
Jadi mereka kan jawab, nggak se-strict amat sih. Mungkin di Jerman agak strict ya, apalagi di Prancis. Kalau di Swedia mereka lebih mau pakai bahasa Inggris. Tapi ya tahu kalau kita bertanya dalam bahasa Swedia akan lebih bagus. Yang tentang bahasa apa lagi ya pertanyaannya, tentang Kalau lewat study Iya, gimana? lewat 2 tahun. Sendiri. iya itu kalau bisa jangan ya. Makanya saya bilang di awal tadi, karena kenapa saya bilang di awal, saya tidak, karena ini pertanyaan dari dinasti, saya sekarang bongkar, karena kebanyakan mahasiswa Indonesia di sini, mereka lewat studinya dan hampir drop out dan sebagainya. Ngeri sih ya, mungkin di Jerman sudah banyak terjadi sampai drop out dan sebagainya. Kalau bisa jangan, makanya saya bilang di awal, prioritasin kalau teman-teman kan ke Eropa itu belajarlah dulu, selesaiin dulu tugas-tugas kalian. Kalau kalian punya waktu luang, saya itu senang-senang tur di Europe, itu terserah kalian. Jadi jangan lupakan kewajiban kalian ke Eropa. Kalau beasiswa saya, tenggang waktunya dari Agustus 2021 sampai Mei 2023. Kalian harus lulus, jadi beasiswanya langsung habis bisa. Kalau toh itu masih lebih 1 semester, ya kalian bayar sendiri, dan biayanya nggak murah ya. Bisa sampai 90.000 kron, bisa sampai 120 juta ya kan. Buat nikah itu lumayan uangnya kan. Daripada kalian harus bayar segitu. Itu sih, kalau bisa sih jangan. Dan di Swedia nggak kayak di Indonesia ya. Udah 2 tahun nih lulusin aja. Nggak. Mereka kalau kalian belum cukup nilainya untuk lulus ya tetap lanjut gitu. Seperti itu sih. Jadi diusahakan prioritas kalian apa, belajar dulu. Bukan maksud dalam artian di Swedia harus di Jerman harus belajar nih, nggak bisa kayak di Amerika senang-senang kayak orang-orang di IG. Bukan, maksudnya prioritasin dulu belajar, senang-senang ya belakangan. Seperti itu sih. Kalau bisa sih jangan sampai telat lulusnya. Ini memotivasi diri saya sendiri sih. Terima kasih Kak Eka. Silakan Kak Arif. Untuk itu ya, apa namanya, belajar bahasa, kalau di sini ya itu nilai plusnya saya mungkin saya langsung dapat 6 bulan bahasa. Tapi kemudian ketika datang di sini, ibarat saya itu datang di state atau di Bundesland itu seperti di Skotlandia sama daerah Wales seperti itu. Bahasa Inggrisnya kalau di sana kan ada bahasa kata-kata yang berbeda dengan UK secara keseluruhan, dengan mainline-nya UK seperti itu. Jadi di sini saya Bavaria pun ketika saya juga bisa, tetapi di sini itu bahasanya juga berbeda. Saya juga harus menyesuaikan. Nah, bagaimana kemudian saya untuk coping dengan case seperti itu ya? Saya kemudian banyak mendapatkan teman dengan orang-orang asli sini, terus kemudian banyakkan teman yang menikah dengan orang Jerman, saya berteman di situ karena di situ lebih gampang untuk berkomunikasi. Terus kemudian untuk berbicara, untuk usahakan ya harus berbicara bahasa Jerman seperti itu. Kalau saya di sini, so pun jelek atau bagaimana, orang akan menilai kamu bisa. Seperti yang katakan Heka tadi, kamu menghormati budaya mereka seperti itu. Karena prinsip saya ya bahasa adalah jembatan untuk interaksi sosial seperti itu. Kalaupun memang kita ingin berinteraksi, ya bahasa memang harus kalian tingkatkan seperti itu. Ya jelas otomatis susah, sakit, pusing, grammarnya bahasa Jerman apalagi, pusing saya pribadi. Dan tapi kan saya wajib seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua untuk lewat studi, untuk beasiswa kita sendiri kalau memang lewat studi udah jelas akan dibiayai sendiri. Dan di Jerman kalau kita memang harus membiayai beasiswa kita sendiri, diwajibkan memiliki memiliki bahasa sertifikat B2 intermediate, upper intermediate lah itu untuk kelas bahasa Jerman, diwajibkan untuk itu kalau memang ingin lanjut. Terus kemudian harus bikin blog account, jadi kalian memang harus menyediakan uang sekian euro, sekian ribu euro, 10 ribuan euro lah selama 1 tahun untuk menghidupi kalian studi dan juga beasiswa untuk bayar kampus seperti itu. Jadi memang ya banyak teman saya seperti itu, nggak cuma satu, banyak. Jadi memang mereka kemudian menghidupi diri sendiri dengan yaitu kerja cari part time. Dan kemudian angka rate international students dropout di Jerman itu kemarin studi yang terakhir dari DAAD itu 45% bachelor dan 25% 25 atau 15% itu master. Jadi angka dropoutnya itu sangat banyak. Pertama disebabkan oleh apa? Mereka tidak bisa beradaptasi dengan sistem pendidikan Jerman. Kedua, tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan di Jerman seperti itu. Kehidupan secara umum dan kemudian secara akademik mereka tidak bisa mengikuti. Jadi otomatis mereka kemudian yaitu drop out seperti itu. Terus kemudian
tuntutan dari beasiswa, kalau saya secara pribadi tidak ada seperti itu, harus mengikuti aktif di sini atau di mana, tidak. Tetapi selama kita aktif dimanapun, kita report, kita kerja dimanapun, ya kita report di pihak beasiswa kita, otomatis ya semua aman lah seperti itu. Jadi tidak ada tuntutan secara khusus. Tapi ya itu tadi, cuma nilai aja yang kita harus store dan harus wajib ditunjukkan ke koordinator kita. Mungkin dari itu sih, dari saya. Baik, terima kasih banyak Heka dan Arif. Mudah-mudahan saja menjawab ya Dinasti ya. Wah, sayang sekali kita harus mengakhiri webinar kali ini nih. Terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatan yang sudah diberikan kepada Arif dan juga Heka, sehingga kita bisa sama-sama mendengar ilmu dan juga perspektif baru dari kalian tentang bagaimana pengalaman atau the art of studying abroad, especially in Sweden and Germany gitu ya. Terima kasih banyak saya ucapkan atas nama Yes I Can Learning Center, dan ini sertifikatnya saya sampaikan melalui online ya. Oke. Ini Arif, ini untuk Arif, selamat karena sudah berpartisipasi di sini. Oke, dan yang kedua ada Heka. Terima kasih banyak Heka atas waktunya. Mudah-mudahan kalian lancar studinya, sehat selalu ya. Oke, untuk mengakhiri webinar kali ini, yuk kita foto bersama dulu yuk. Oke, silakan teman-teman untuk membuka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Silakan, kita akan foto bersama ya. Saya akan pandu. Wah, terima kasih Alvindra sudah open mic kameranya. Untuk yang lainnya silakan. Saya akan tunggu ya. Oke. Baik, nggak apa-apa Dinasti, nggak bisa on cam. Terima kasih. Oke, saya tunggu ya teman-teman untuk open kamera. Oke, nggak apa-apa, saya pandu dari sini. 1, 2, 3. Oh, sebentar, belum. Oke, 1, 2, 3. Baik. Oke, sudah ya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Arif dan Heka. Silakan mengisi feedback form teman-teman dan juga absensi, dan untuk sertifikatnya bisa di-download di aplikasi kalian di keren.id seperti itu ya. Mungkin sebelum ditutup secara formal, adakah pesan-pesan singkat aja dari Heka dan Arif? Silakan, dari Arif dulu deh. Pesan singkat dari saya ya. Untuk kalian yang ingin berjuang mendapatkan beasiswa, satu hal yang harus kalian pahami, mendapatkan beasiswa, proses melamar itu juga adalah proses meningkatkan kemampuan diri dan kapasitas diri. Jadi jangan pernah berpikir bahwa mencari beasiswa adalah proses yang sia-sia, ditolak pun sampai berkali-kali, itu adalah proses pendewasaan kita dan proses untuk mematangkan diri dan mengetahui siapa kita. Mungkin itu saja dari saya, Dwika. Jadi teman-teman tetap semangat, tidak ada kata mundur, dan harus maju terus. Seperti yang dulu saya bilang ke Heka, saya mungkin jahat. Kak, kamu mundur cari beasiswa, kita nggak usah berteman. Tapi itu tujuan saya adalah menyemangati Heka, seperti itu. Jadi karena itu ikatan kita kuat, ikatan saya dengan teman-teman pencari beasiswa pun erat, yaitu tadi saling menguatkan. Baik, terima kasih Arif. Mungkin dari Heka, mungkin singkat saja Heka. Singkat ya, mungkin proses ya dari proses yang dibilang sama Arif, proses yang teman-teman akan rindukan adalah proses perjuangan ya. Ketika kalian dapat beasiswa ya dapat, dan new life begin. Tapi yang proses yang mendewasakan karena proses perjuangan tersebut. Dan yang kedua adalah proses siapkan mental gagal ya, bukan mental pemenang, tapi mental gagal. Jadi akan ada hilap balik di sana, entah itu mental health dan sebagainya. Tapi siapkan mental gagal teman-teman ketika gagal beasiswa. Bukan akhir dari semuanya, tapi itu awal dari kebaikan. Itu sih. Betul. Bagaimana kita bangkit lagi ya, Heka ya, membangun lagi kepercayaan diri dan bisa mengembalikan lagi semangat dan motivasi kita. Oke lah kalau gitu. Selamat malam semuanya, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih narasumber. Terima kasih semuanya. Gracias. Makasih, Kak. Yuk.